Itu biasa aja. Ini Tuhan lu turun lewat vagina. Keluar dari gua Hiro, tidak tahu siapa yang Mending mana, keluar dari gua Hiro atau keluar dari vagina, gua tanya. Mending mana? Mana yang bermoral? Keluar dari gua Hiro atau keluar dari vagina? Vagina. Vagina lah. Itu kan ukuranmu. Lah memang keluar dari mana kalau dari ukurannya Kristen? Karena dia berwujud manusia. Dari mana dia keluar? Ya wujud manusia bisa-bisa aja. Itu yang turun ke Abraham 3 malaikat itu jadi rupa manusia nggak lewat vagina, itu bisa. Nah, itulah. Bisa itu. Makan paha sapi sama daging domba. Ini kenapa Tuhannya Kristen turun harus lewat vagina? Coba nggak pakai iman deh, nggak usah pakai akal. Coba pakai iman, gimana tuh? Ini vagina ini lambang apa ini? Aduh. Waduh, udah dua. Mungkin gue terlalu jahat ya karena lost track gue. Coba silakan dilanjut Akimoto dan Bunda Rahma. Gas. Dengan kita suci Jas, kasihilah musuhmu, anggap gue musuhmu sehingga gue dikasihi, bre. Lanjut. Ini udah loading screen. Lanjut. Lanjut sama Bang Kores aja. Enggak, gue udah loading screen, udah mau push rank. Udah talent. Gas. Enggak, gas. Ini hiburan. Bun. Oi, Bun. Jas. Halo. Nah, ini Darius, mantap. Kalau kau tidak bisa menjawab masalah vagina, biar aku bantu kau jawab. Kau diam, kau mute ya. Sosok bawa ros wedus, kau gak ngerti kau. Begini ya Kores. Jangan menghakimi orang. Kenapa Tuhan Yesus Jangan menghakimi keluar? orang. Iya, kau diri. Kenapa Tuhan Yesus keluar dari vagina? Kalau keluar dari pantatnya, berarti itu telur dinosaurus namanya. Itu simpel itu. Iya, akan teruskan. Ya, jangan mengolok-olok lah. Nanti kau diolok-olok, kalian diolok-olok. Kan dilarang juga mengolok-olok. Silakan olok-olok aku. Silakan. Ya kan? Ya kalau nanti kita saling menggugat-gugat seperti itu, baru saya tanya. Sejak kapan Jibril, padahal keluar dari gua Hiro menemui Khadijah, dia tidak tahu siapa yang menemuinya. Itu. Tanyakan sama umat Islam. Makanya, jangan kita ini yang gini gitu. Kan nggak intelek gitu loh. Kita balik ke tema. Kristen gak selamat. Itu selamatkan tema kau. Kristen punya juru selamat. Kita selamatkan tema. Kita sebenarnya satu akidah, satu aliran. Oke, kita selamatkan tema itu. Sebentar, aku dulu yang menjelaskan. Tunggu, saya menjelaskan. Oke, silakan. Gantian 2 menit ya. Soal kebangkitan sudah ada contoh, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Sudah ada contoh naik ke surga. Jadi sudah ada contoh bagi umat Kristen jelas. Itu fakta disaksikan orang. Jadi sudah jelas. Kalau Anda mau ke surga, ikutlah sosok yang tahu surga. Cek satu. Suara saya jelas ya? Ayo Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, Bang Kores, Bunda Rahma. Jelas Paman. Wabarakatuh. Sebentar, aku mau berdiskusi dulu. Masalah tema. Sebentar, 2 menit ya. Simple aku. Lanjut Jas. Nah Pak, loh, saya masih saya. Ya itu saya udah bilang tadi. Oke. Jadi begini, kalau soal hari terakhir ada kebangkitan, kami sudah ada sosok yang kami ikuti. Yesus bangkit dari kematian. 40 hari menunjukkan wujudnya di bumi, naik ke surga. Jadi kalau memang kami mau ke surga, ya ikut Yesus yang warga surgawi. Yesus bukan datang dari dunia, tapi datang dari surga. Balik lagi ke surga. Dia menjadi manusia oleh firman Allah itu sendiri yang berwujud menjadi manusia, bukan persetubuhan suami istri nyata, maka dia kembali, ya kan, bukan persetubuhan. Sudah 2 menit ya. Roh. Oke. Jadi sudah selesai ya. Kita selamatkan tema tersebut ya. Kristen gak selamat. Iya. Berarti Kristen berdosa alias celaka. Sesungguhnya Kristen itu mudah sekali masuk surga. Anda setuju Bang ya? Anda setuju? Apa mudah? Gimana? Iya. Ya, itu Kristen gak selamat, berarti Kristen berdosa, betul kan? Nah itu tulisan siapa itu? Iya, makanya kita selamatkan tema itu. Oke, aku bacakan dalilnya. Kristen bisa menghapus dosa.
Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Logikanya bang, orang Kristen cukup ke pasar hewan, beli kotoran sapi, lalu kita bakar, masuk surga bang. Selamat kita bang, selamat. Itu saja mudah bagi Kristen bang. Jangan mengolok-olok, nanti kalian diolok-olok nggak enak juga. Aku pakai data bang. Data mana Pakai coba data? Sebutkan Keluaran datamu. 29 ayat 14 terjemahan baru bang. Silahkan bang abang baca bang. Apa? Keluaran 29 ayat 14 silahkan. Kalau nggak salah itu ya. Kalau bicara soal kebangkitan dan Yesus, carilah di Injil ya. Cari di Injil. Itu perkataan Yesus. Injil itu setahu aku Injil itu kitab yang dinubuatkan oleh umat Islam bang. Injil itu nama dari kitab orang Islam. Setahu aku kalau nggak salah itu. Agama Islam Al-Quran aja baru ada 600 tahun setelah Kristen ada. Jadi seandainya kita hidup tahun 500, agama Islam belum ada. Yang ada Kristen. Jadi seandainya kita hidup 500 tahun 600, tahun 500, agama Islam belum ada, Al-Quran belum ada. Yang ada Kristen dan Yahudi dan Buddha Hindu. Itu jadi pahami dulu. Jangan yang belakangan mau mengklaim-klaim lebih dulu. Terbalik itu namanya. Terbalik. Ya. Terbalik itu. Yang datang belakangan mengklaim seperti terdepan itu mah terbalik. Itu harus dipahami dulu itu. Nah, abad pertama Kristen sudah ada, abad ke-7 baru Islam ada. Itu harus jelas dulu. Ya kan, Taurat sudah ada sebelum Yesus lahir. Sebelum Masehi, Musa, Abraham. Itu orang Yahudi dari Yakub. Jadi jangan dibalik-balik dah. Ya kan? Seandainya kita hidup tahun 550 Masehi, belum ada agama Islam, belum ada Al-Quran. Ya kan? Nabi Muhammad saja lahir tahun 571 Masehi. Ya, 571 Masehi. Itu. Aku bingung ini kalau bahas-bahas masalah Nabi Muhammad. Aku gak tahu bang. Setahu aku nama Injil itu diperkenalkan oleh Al-Quran. Karena kitab kita itu bukan Injil. Setahu aku itu. Coba cari tahu kau bang. Injil itu kabar keselamatan dengan hadirnya Yesus di bumi, itulah Injil. Tetapi ada catatan peristiwa yang disaksikan oleh murid-muridnya, itulah apa perkataan Yesus selama di bumi ini, apa perbuatannya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu ditulis. Ya, waktu disalibkan ditulis. Waktu dikubur ditulis, ada menyaksikan bangkit dari kubur ditulis. Jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama juga menulis fakta penyaliban. Menulis. Kalau dengan akal sehat Cik, ya oke, satu dua tiga sejarawan. cik. Waduh, ngibul lu ya. Menulis fakta Gua habis makan penyaliban. nih. Ini dapat makanan baru nih. Jas. Oke. Jas. Ya. Siapa yang membangkitkan Oke lah. Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Oh iya, silakan lanjut. Dia bangkit sendiri, yang menyerahkan nyawanya pun dia. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut. Tunjukkan datanya dia bangkit sendiri, tunjukkan. Ya, datanya bangkit sendiri. Ya kan? Tertulis di mana datanya dia bangkit sendiri? Ya pada saat Maria Magdalena datang ke kuburannya, batu sudah terguling, tidak ada tulisan ada yang membangkitkan, tidak ada yang menggulingkan batu. Itu. Lalu dia menemui selama 40 hari di bumi, bertemu dengan banyak orang. Bahwa akulah ini, peganglah tanganku. Petrus melihat lubang. Ya itu fakta-fakta. Jadi mana? Datanya mana? Tertulis di mana? Aduh, goblok. Datanya mana? Gak ada kan? Nah, sekarang gua buka datanya.
Coba lu buka Kisah Para Tuyul 2 pasal 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah ini ada nih, dibangkitkan bre. Wih, wih, Jangan bahas itu dulu bang. Suruh selamatkan temanya dulu bang, itu belum selamat itu. enggak, kok diam ini si Jasnya, kok diam? Selamat. Tema apa? Juru selamat. Ini Itu dibangkitkan gak baca dulu. tema kau bang. Itu tidak ada tanda-tanya, berarti mereka memponis. Ngerti kau Ya, bang? ya, itu kan hanya tulisan mereka itu. Emang Iya di- bantah, Kok tulisan mereka? kita bantah pakai data. saya Ngerti sudah kau? punya bantahan. Anjir, Soal- papernya sendiri dibantah sama dia. Silakan Soal diselatankan, diutarakan maksudku. Silakan. Sudah ada contoh figur yang diikuti umat Kristen. Yesus bangkit. Sudah ada kalau mau ke surga sudah ada figur sosok yang naik ke surga. Tidak mati dan dikubur di bumi. Tapi sudah naik dan akan datang di hari kiamat menjadi hakim. Saya nggak tahu di Al-Quran disebut. Jadi ini Apa tuh? kisah para Itu. Rasul 232 ini lu bantah ya? Ini salah ya, tulisan siapa ini? Apa? Hah? Tulisan siapa ini? Nggak usah terjebak di situ. Itulah garis umum. Loh, Tunjukkan kok ayatnya terjebak bang, di situ? biar aku Ini baca. tulisan siapa Tunjukkan ini? ayatnya, aku baca kau. Ya kalau aku tanya Kisah juga para kamu nanti, Rasul 232. siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ditemui Jibril? Jangan ke situ Itu. dulu, ini dulu Mana bantah ini. dalilnya? Tapi Ini kita dulu nggak bantah. ti- Woi. tidak utik-utik itu. Sebab waktu pulang Ini ditunjukkan dalilnya malah ngoceh kemana-mana. Tadi katanya bangkit sendiri. Ini buktinya dibangkitkan nih. Lu kalau mau ngibul jangan di room ini, lu cari room yang lain. Mau ngibul di sini lu. Nih banyak yang naik tapi bingung yang mana yang Muslim, yang mana yang Kristen. Kisah para Rasul berapa bang? 2 pasal 32. Oke, saya cari dulu. Biar ku bacakan. Ya, bacakan Bang, bacakan Bang. Ke-mute tuh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Begitu ya bang? Nah, kan dibangkitkan tuh. Oh, kurang lunak aku bacanya ya bang ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terima kasih ya. Bantah Jas. apaan bantah saya? Nah itu ayatnya. Ya sudah, kalau memang begitu ya silakan. Ya Tapi saya mau, udah. Kenapa lu ngomong bangkit sendiri ngehe? saya mau tanya dulu nih, Al-Baqarah 191. Perkataan Allah itu ada, bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temui. Itu perkataan Allah ya. Sedang berperang, kuclok. Bunuhlah. Terus Al-Anfal 12. Penggallah Ya, itu kepalanya. itu tertulisnya gimana itu? Tertulisnya. Nah, ya itu. Ya udah itu, yang tulis Ya. itu ya udah. Di Al-Baqarah 191. Iya, udah. Kalau udah tertulis gitu ya udah. Jadi ada riwayat masa Udah perang. kalau udah tertulis gitu udah. Tadi juga lu gitu ke gua tanya lu. Udah tertulis udah. Hanya. Giliran dibalas udah tertulis udah. Dasar. Dasar. Itu. Kebanyakan makan toge kering lu. Aku juga mau tanya ayat Al-Mu'minun 5 sampai 6 itu. Ya baca sok baca. Kemaluanmu kecuali kepada istri dan budak-budakmu. Itu masih 756. ya? Al-Mu'minun 5 ayat 5 sampai 5 dan 6. Minum. Iya benar belum. Al-Mu'minun. Jagalah Minum kemaluanmu. apa dulu bang? Minum tuaka asam mungkin kau. Janganlah kemaluanmu kecuali terhadap istri-istri dan budak-budakmu. Bagaimana? Coba dijelaskan ke saya itu.
Berarti kan kepada budak, kepada istri bolehlah wanita. Kalau menurut tafsir 7 11 5 7 6 5 3 18 ngomong apa rum Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Semoga Tuhan memberi kutuk padamu. Sudah selesai. Tiga 8-0 3 4 8 3 4. Oke ya, selamat malam lah, saya izin ya. Kita lanjut. Kenapa? Mau kemana bang? Sudahlah di sini saja. Enggak, udah jam, udah Sabar, sudah bang, kita bergadang di sini. Itu habisin dulu lu tuaknya malam lu. ini nggak bisa belajar. 7 5 6 Ya, Habisin dulu tuaknya lu. jangan ngomong, jangan gitu. Saya lagi merokok juga. 13 Ya, Udah tua lu bukannya tobat ngehe. ya jangan begitu. Tua tobat tuh. Nah, masa ngomong tobat lagi. Oke Pak ya, selamat malam Pak ya. Jas itu singkatan loh. Lu tahu nggak singkatan jas? Ada aja. gue Jelaskan goblok. paman. Kok ada aja? Itu singkatan Yesus asa sedih. Jangan Itu dulu jas. gitu. Badang Suyo Ada lucu-lucu. Gusion Itu kok. Oke Pak ya, Nick. malam ya, terima Nick kasih Muslim ya. Kristen Nick. Oh, Kristen. Kristen. Hah? Oh Kristen. Ya. Ya, mau diskusi silakan Jas, lu Ya. turun Jas. Oke. Jas. Terima kasih ya, makasih ya. Ya. Minta Bang Kores monitor Bang Kores. Oi Ini ada Bang Nick. ya kenapa Nick? Oke, minta 3 menit ya. 3 menit ngomong gantian ya. Oh ya boleh Oke. Begini, di dalam Alkitab Maha Pencipta itu yang satu, yaitu Bapa atau Yahweh yang Maha Kuasa, Maha Pencipta yang mencipta melalui firman. Yahweh bertata dalam kerajaan surga. Nah, 4 kemudian 600 tahun setelah Masehi muncul sebentar ini kok muncul Allah baru 3 AWT dari negeri Mekah 9 yang mengklaim sebagai pencipta. Loh, jadi Allah ini ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa. 3 Yahweh memberi keselamatan. Aku khawatir lali. 9 Allah itu kan 4 memberi ketentuan mendatangkan neraka. Gimana kok ngomong nggak boleh? Kores kok ngomong gitu kan? apa tuh? Kan ngomong kamu sendiri ya, nggak bisa ngomong dong. Gimana? Oh sorry ya lanjut Kamu dong. Iya. masuk ya suaranya sorry Oke, aku ulang ya. Jadi pencipta itu yang satu, yaitu Yahweh yang Maha Kuasa yang mencipta melalui firman-Nya. Nah, kemudian 600 tahun setelah Masehi muncul Allah SWT baru dari negeri Mekah yang kakinya di neraka, ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta tadi. Maka seluruh kitabnya Allah itu menentang kitabnya Yahweh Maha Kuasa, termasuk Anda semua menentang Yesus firman Elohim yang Maha Kuasa. Jadi itu permasalahannya. Permasalahan itu adalah permasalahan adalah sumber perdebatan itu cuma satu. Kenapa? Yaitu Allah EWT ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta di Alkitab. Itu. Jadi itu sudah jadi udah final ya. Angel temen tuturanmu. Sudah final. Angel temen tuturanmu. Gini loh, Yahweh bertata di surga, sebaliknya Allah di neraka, kakinya di neraka. Dan Bukhari 4:0. Dan kemudian Yahweh memberi keselamatan pada manusia, tapi Allah itu memberi ketentuan mendatangi neraka. Stop dulu bang. Jadi Mendatangi neraka. abang itu kepanjangan bang. Mereka gak Loh, paham. kan- Coba tanya di bawah, bakal gak paham. Kan 3 menit.
3 menit. Apa itu? Jelaskan yang intinya, langsung ke fokus ke intinya aja. Jadi, sumber perdebatan adalah karena Allah EWT yang kakinya di neraka ingin menyamai Yahweh yang maaf bang, jangan menghujat di sini bang. Loh, ini data bang. Bukan, data. itu menyebut SWT itu jangan disingkat-singkat, S-nya dihilangkan. SWT. Nah, ya. gitu. Allah SWT, ya kan? Jadi ini bang ya. Jadi sumber perdebatan itu cuma satu itu apa? Karena Allah SWT ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta yang ada sudah jauh sebelum Allahnya ada. Allah kan bermuncul 400 tahun selama saya itu ya. Iya, itu bang. Jadi bang, kalau diskusi biasakan debat apa namanya di 3 menit ngomong dong, biar selesai ngomong baru Anda ngomong. Gitu. Jadi cuma itu aja. Jadi semua kalau udah cari semua permasalahan itu cuma satu tuh, perdebatan adalah karena Allah EWT ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Gitu. Jadi apalagi dalam Muhammad mengatakan dia yang suruh menyembah Allah Tuhan. Ya udah ya, biar Bang Kores jawab ya. Ini udah 3 menit lebih. Aku tutup ya. Ya, udah. Silakan Bang Kores, jelasin Bang Kores. Ya, jadi mengenai menyamakan dengan Yahweh tentu saja tidak ya, karena Yahweh itu adalah berhala di Mesir dan berhala di Edom. Kalau di Mesir dia adalah dewa bulan, kalau di Edom dia adalah patung kerbau. Gitu. Tidak mungkin Allah yang Maha Suci Maha Tinggi itu ingin disamakan dengan berhala, sungguh najis gitu. Lalu seperti yang kita lihat, Yahweh ini punya anak, namanya kan Yesus ya. Kita lihat Yahweh yang berhala ini mempunyai anak Yesus. Yesus juga jatuhnya kan jadinya berhala. Itulah kenapa kalau kita lihat kegagalan demi kegagalan terlihat ketika Yesus hidup gitu. Contoh misalnya di penjelasan Matthew Henry di Filipi 2 nomor 6, Yesus itu gagal mempunyai rumah, hidup di luar rumah gitu. Bahkan hidupnya pun dari sedekah, nggak ada sedekah mati dia. Lalu kemudian gagal membawa Israel keluar dari penjajahan Roma. Lalu kemudian gagal mempunyai istri. Kemudian gagal juga untuk membuat Israel menjadi Kristen, yang Kristen malah Italia gitu. Bahkan gagal membuat Kristen menjadi mayoritas di Indonesia dengan cara penjajahan. Bisa kita lihat dari tahun 1945 atau berapa ya, 1600-an, 1945 sampai 2024 selalu saja 7% tidak bertambah-tambah. Itulah bukti kegagalan dari Kristen. Yang Tuhannya ini adalah berhala Mesir dan berhala Edom, lalu kemudian punya anak menjadi berhala Yunani gitu. Dan dari hidupnya si anaknya Yahweh ini sampai matinya dia gitu, karena fakta sejarah tidak ada yang mengatakan Yesus anaknya Yahweh ini bangkit. Muridnya mentok 12. Bayangkan secara otak manusiawi dan juga secara ilmu akademisi gitu, lu hidup 33 tahun seorang Tuhan yang menjadi manusia, selama lu di dunia, murid cuma 12, gitu kan. Ini kan kegagalan yang nyata dan amat sangat, gitu. Sehingga, apa yang mau disamain dengan Tuhan palsu ini, gitu. Tuhan palsu beranak pula. Dan yang menarik, anaknya si Tuhan palsu ini, dia turun ke bumi melalui, seperti yang gue bilang ya, vagina. Melalui vagina seorang wanita umur 14 tahun gitu. Otaknya di mana ini Tuhan? Dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina anak kecil? Gitu. Jadi apa yang mau disamain dengan si Yahweh berhala bulan Mesir ini gitu, dengan Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau disamain gitu? Yang kita lihat hanyalah kegagalan yang ada gitu. Bahkan penyakit-penyakit seksual menular itu keluar dari penyembah-penyembah Yahweh dan siapa? Yesus ini. AIDS, HIV, apalagi PTSD, penyakit seks menular gitu. Apa yang bagus dari agama ini? Lihat aja mulut-mulut penyembah agama ini, Yesus dan Yahweh ini. Menghujat Islam aja kerjaannya kan. Ditampol balik marah, kami disakiti. Kami dipersekusi gitu, nangis aja kerjanya. Ditolong enggak sama Tuhannya, nangis iya. Berpuluh-puluh tahun hidup di Indonesia, kami dipersekusi, menangis aja terus. Kemana ini Tuhan yang nggak nolongin gitu kan?
Islam agama teroris katanya. Ya Tuhan lu kerja kayak apa kek gitu. Nyelamatin kayak rapcur. Turun ke bumi bawa malaikat gitu. Jangan omong doang. Selamatkanlah penyembah-penyembahnya. Terus yang paling fatal itu adalah disembah tapi tidak ada satupun orang Kristen yang sudah mati nyembah dia. Di sorga itu belum ada sama sekali orang-orangnya. Agama apa ini anjir? Gantian dia Korea sudah 3 menit. Belum 5 menit. Loh 3 Kan katanya 5 menit. 3 menit. Baru Oh 3 menit. Ya, oke ya. Oh ya udah. Ini masih. Oke, silakan. Ya oke. Jadi boleh. Aku tanggapi ya Kores. Jadi konsepnya satu. Ya hanya satu. Kalau muncul kemudian mencipta artinya dia tandingan, tanda. Penciptanya satu, yaitu di Alkitab jelas Yahweh Maha Kuasa. Menyebut Adonai Elohim. Kalau nggak menyebut nama sembarangan, ya. Jadi kemudian kalau misalnya Kores menanggapi pencipta lain, nggak ada lagi pencipta lain karena udah jadi. Jadi gitu. Nah kemudian pencipta yang asli itu dia memberi keselamatan. Sementara Allah SWT memberi ketentuan mendatangi neraka dalam buku ini 470. Kemudian ternyata ayah Ibu Muhammad juga di neraka itu. Jadi perbandingan jauh. Kalau Yahweh itu pertama dia bertahan di surga, yang kedua dia memberi keselamatan agar manusia selamat di surga. Kemudian yang ketiga dia mengutus Roh Kudusnya agar manusia mendapat tuntunan. Kalau Allah enggak, dia malah beri jin. Dia pengikut umat diberi jin. Bahkan Muhammad sendiri diberi ketentuan waktu Jibril datang pada Muhammad memberikan Maryam itu satu. Yaitu apa? Ketentuan mendatangi neraka. Artinya siapa yang menerima wahyu itu dia mengalami. Contohnya Gabriel datang kepada Maria mengatakan mengandung dan Maria mengandung. Demikian juga mengatakan Gabriel datang kepada Zakaria akan bisu dan dia bisu. Nah sekarang Jibril datang Muhammad mengatakan Maryam itu satu, yaitu ketentuan mendatangi neraka. Jadi nanti silakan kamu jawab dengan pelan-pelan supaya jelas ya. Kemudian yang berikutnya Allah itu justru memelihara setan-setan di dalam Quran 21 ayat 82. Dan Allah sendiri mengutus setan-setan agar mendorong manusia berbuat maksiat dalam Maryam 83. Jadi itu nyambung. Udah gitu. Ya, udah 3 menit waktunya. Oke, silakan. Bang Kores kepental ya? Oke, Abang silakan jadi putri. Bentar, tunggu Bang Kores guys. Tunggu Bang Kores dulu. Jadi saya Rocky Gerung menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk edukasi. Silakan ya. Jangan ditombak dong di tab layar teman-teman. Bangkit di hari ketiga. Aku pakai akun tukang jualan dildo surga. Pakai akun aku aja Bang kalau mau ditombak nggak apa-apa aku lah. Silakan lanjut, Bang. Ini sekarang gue ini. Ya. Dia lebih 10 detik Bang. Aku hitung. Ya silakan. Oke, saya berlaku adil aja. Ya, jadi mengenai dibilang apa tadi Yahweh yang berhala Mesir dewa bulan ini dibilang maha kuasa, enggak maha kuasa. Lihat aja julukannya Allah Israel. Dia cuma berkuasa di Israel. Keluar dari Israel digebugin dia. Kan kelihatan tuh anaknya aja keluar dari Israel digebugin, ya enggak? Kan gitu. Jadi jangan omong doang gitu. Kalau misalnya maha kuasa nggak mungkin anaknya mati dia nggak nolong kan gitu ya. Lalu kemudian dia mau bandingin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difitnah memelihara setan-setan gitu. Bukan bre, yang ada justru Yahweh dan Yesus ini yang ditipu setan gitu. Contoh misalnya iblis membisiki Yudas untuk menyalibkan Yesus. Kejebak. Yahweh sama Yesus kejebak gitu kan. Terus untuk menyelamatkan wajahnya yang malu kejebak iblis, ini adalah mahakarya Tuhan. Kapan Tuhan yang lu bilang Yahweh sama Yesus ini menubuatkan akan disalibkan di perjanjian lama gitu. Jadi jangan ngelawak di sini, bre. Kalau agama lu hina, salahkan Tuhan lu yang gagal segala-galanya dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jangan lu menyerang iman Islam. Tuhan kami maha suci, maha tinggi gitu, dan tidak
berkelamin seperti Tuhan kalian yang tidak ada fungsinya juga kelaminnya karena nggak ada satupun wanita yang mau dengan dia. Kan gitu, bre. Iya nggak? Makanya seluruh produksi film-film porno, kalau lu perhatikan nih, semua mengumandangkan nama Tuhan lu. Oh, Jesus so deep. Oh, Jesus so big gitu. Ketika mereka menikmati pesta seksual itu Tuhan lu yang diingat, Yesus gitu kan. Ya nggak? Jadi alangkah hinanya ketika Tuhan Islam ini difitnah ingin menandingi Yahweh, berhala itu. Ampas sekali kalian. Oke, kalian hidup. Ya. Udah sekarang. Belum, bre. Belum, baru juga 1 menit setengah. 1 menit setengah lagi, 1 menit baru setengah 17 lagi. detik di sini. Jangan, enggak, maksudnya jangan diudah-udah. Kalau misalnya panas, sabar dulu gitu. Karena di sini juga gua ngitung gitu kan. Udah, ya oke, silakan 1 menit ya. Bagus. Nah gitu. Nah perhatikan gitu ya, misalnya di Maleakhi 3 nomor 9 sampai 10. Di situ kamu telah menipu aku gitu. Dengan apa menipu aku? Persepuluhan, ya seluruh segala bangsa-bangsa. Anjir, kok ada Tuhan bisa ditipu sama ciptaannya sendiri? Ini Tuhan gagal namanya. Kalau nggak mau dibilang Tuhan palsu kayak gitu. Jangan emosi, bre. Lu yang minta kan. Ketika lu menabur hujatan, maka inilah yang lu tuai gitu. Fakta-fakta tentang aibnya Tuhan lu gua bongkar-bongkar. Kita belum sampai ke Tuhan lu digauli oleh ciptaannya sendiri. Belum ke sana kita. Ya. Belum, boy. Itu 28 udah aku gantian, Kures. Ya udahlah, ngalah gua. Silakan. Kan itu kan 2 menitnya kan jelas itu di layar dulu ya. Oke ya. Oh iya, oke. Ini Siap. Ini Kores. Kamu dia kan menyebutkan menuduh bahwa Yahweh adalah dewa Mesir dan sebagainya. Itu terserah kamu, itu kan urusanmu dengan dia ya. Jadi aku tidak perlu menanggapi. Yang jelas dalam Alkitab nama dia tidak boleh sembarangan ya. Dan dia melemparkan iblis dan setan ke dalam neraka dan gua-gua. Di dalam 2 Petrus ayat 2-4. Lah ini klop. Nanti kalau kamu sambungkan klop. Kenapa Jibril di dalam gua? Padahal Yahweh melemparkan malaikat jatuh atau iblis itu dalam gua loh. Di dalam 2 Petrus 24. Kemudian berikutnya, kenapa Allah juga kaki di neraka? Kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin di neraka. Tapi dia di neraka kakinya. Baca dalam buku ini 470. Jadi saya berdasarkan fakta ya. Jadi saya bicara berdasarkan fakta. Ya, Yahweh bertata di surga. Saya nyebut dia Bapa. Karena orang Kristen menyebut dia Bapa sesuai dengan dia akan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah firman Elohim, firman-Nya yang menjadi manusia suci ya. Dia suci dia. Kemudian kalau misalnya Anda menuduh yang macam-macam, sebetulnya Anda mesti cross check ke tempat sendiri bagaimana surganya Allahmu yang kok banyak bidadari itu, kamu harusnya merenungkan jauh ke situ. Karena Yesus mengatakan dalam Alkitab bahwa di surga apakah ada orang kami namakan dikatakan sesat. Kenapa? Karena akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi orang yang masuk surganya orang di Alkitab itu dia akan terbebas dari perbudakan badan jasmani ya. Lagi ya. Nah, kemudian tadi yang mengenai tuduhanmu dia sebagai berhala di Mesir dan sebagainya itu adalah tanggungan secara pribadimu ya, karena dia maha kuasa. Udah cukup, waktunya habis. Cukup. Udah 2 menit lah, kamu udah bisa. Belum, semenit lagi, biarin. Mana sih ya kan 2 menit, 3 menit, oke. Lah kemudian lanjut dikit. Ya. Dia bertata surga, dia yang maha kuasa, maha pencipta. Tidak mungkin kemudian ada pencipta lain yang mencipta mengatakan bahwa di waktu penciptaan ada kapal layar. Itu pasti tidak ada, dia tidak tahu penciptaan. Bahkan pencipta yang datangnya belakangan ini, dia tidak tahu tentang Daniel, Samuel, kemudian kayak Meliaki, dia tidak tahu nabi-nabi itu. Dia nggak tahu nabi-nabi siapa diutus, karena bukan utusan dia. Nah ini baru udah. Ya, oke, silakan. Ya, jadi gue dibilang terserah kamu katanya ya. Ini kalau misalnya gue open cam, ini kita pakai data ya. Tapi satu aja gue kasih lihat datanya, karena sisanya gue mau narasi menyakitkan. Nah, di sini bisa dilihat di touregypt.net di sini bahwa referensi paling pertama untuk nama Yah itu merujuk kepada bulan atau satelit dari bumi dalam bentuk fisiknya gitu. Dan ini adalah menjadi kontroversi karena Yah juga adalah nama untuk Tuhan modern
Yahudi Yahweh. Selamat datang di kebenaran. Gue bilang juga, sebelum Yahudi mengenal YHWH atau Yahweh lo ini, orang Mesir udah tahu duluan. Makanya gue bilang juga Yahweh ini berhala. Jadi ketika ada Yesus namanya menyelamatkan, itu artinya dewa bulan yang menyelamatkan. Gitu, my bre. Datanya di situ kok, tertera, gratis pula. Lalu kemudian di 2 Petrus 2 nomor 4 juga dibawakan gitu mengenai ada setan-setan di goa gitu. Kalau udah tahu ada setan-setan di goa, ngapain Yesus lu bangkitnya di goa, nggak di kayu salib gitu. Ini kan jatuhnya Yesus dibangkitin setan. Ya cuma nggak ada salahnya juga sih, karena Yahweh berhala, setan juga makhluk neraka gitu. Jadi sama-sama lah ngurus anaknya si Yahweh ini kan gitu ya. Lalu kemudian kaki Allah di neraka dibahas gitu. Lalu kagak mikir di Kisah Para Apostolos 17:31, Yesus semuka-mukanya ada di dunia orang mati. Semuka-mukanya. Hina nggak itu? Hina lah. Gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala secara majas kaki di neraka untuk menghimpit orang-orang kafir di dalam neraka. Yesus lu mukanya di neraka ngapain? Ngapain mukanya jatuh di neraka dunia orang mati? Kan gitu. Coba dipikir pakai otak lah. Ini kalau misalnya punya otak, nggak pakai iman doang gitu. Di surga nggak ada kawin-mawin, betul. Secara manusianya betul, iya. Tapi ketika manusia ngawinin Tuhan, itu ada dalam Kristen. Wahyu 19 nomor 7. Berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba akan segera diadakan. Siapa yang dikawinin? Yesus. Siapa yang ngawinin Yesus? Ciptaan-ciptaannya orang Kristen. Jadi Yesus akan digilir oleh 2,6 miliar orang Kristen. Lu berharap aja dapat giliran yang pertama walaupun Yesus cowok gitu. Kalau lu dapat gilirannya yang ke 70.385 gitu ya, itu bentuk Tuhan lu udah kayak gimana? Badannya udah penuh sama apa itu? Kan gitu, bre. Lu nggak suka dengan bidadari? lu kalau nggak suka dengan bidadari dalam Islam silahkan gitu. Tapi jangan paksa kami untuk menyukai perkawinan Tuhan lu di sorga gitu. Karena itu buat kami menjijikan, bre. Satu pria digilir oleh 2,6 miliar manusia, surga apa ini? Oke, gitu. Ya. And then ya. Udah ya? Oh, oke, siap. Oke ya. Oke, kores tadi aku nggak perlu nanggapi yang nggak tertulis ya, kita pun yang nggak tertulis ya. Apa namanya yang telah kamu katakan? Gini, aku cukup mengatakan perbedaan antara Yahweh di Alkitab dengan Allah yang ini kan sama-sama pencipta. Yang Yahweh Maha Kuasa pencipta adalah pencipta, awal pencipta. Yang kemudian ratusan tahun Masehi setelah Masehi muncul Allah dari Mekah yang kaki di neraka itu dia juga menyatakan pencipta. Lah, kan ada perbedaannya sekarang. Kalau Yahweh ya itu atau Bapa, saya pilih Bapa itu bertata di sorga. Dia melemparkan iblis ke dalam neraka. Siapa iblis? Dia adalah malaikat yang jatuh. Dalam Yesaya 14:14 dikatakan bahwa dia mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau menyamai yang maha tinggi, yaitu Yahweh, Bapa. Kemudian dia dilemparkan dalam neraka dan gua-gua. Ya, di dalam 2 Petrus 1:4. Lah, kan tadi aku menjawab ya. Itu apa namanya? Pertama, kenapa bisa klop? Kakinya Allah di neraka, ya. Di dalam buku Ring 4:0. Kemudian dalam firman Bapak ya kata bahwa Jibril di dalam gua. Padahal di Alkitab dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di Alkitab begitu. Ini tertulis semua, jadi gitu. Nah kemudian perbandingannya sekarang, Yahweh itu memberikan keselamatan agar manusia tidak mengikuti iblis masuk neraka. Tetapi Allah yang kaki di neraka justru memberikan ketentuan mendatang neraka. Dalam Maryam 71 yang disampaikan Jibril kepada Muhammad langsung, ya. Nah kemudian ayah ibunya Muhammad juga di neraka di dalam air Muslim itu ya, di riwayat Muslim. Nah yang ketiga kemudian dalam ayat mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Allah itu dalam An-Nisa 6 mengatakan bunuhlah dirimu. Jadi memang total beda ya. Jadi memang beda. Silakan merenungkan. Aku tidak perlu. Ini yang tertulis ya. Saya membacakan mengatakan tertulis. Yang bisa kamu cross check. Ngomong apa sih le? Jadi bukan saya kemudian asal ngomong tidak, tapi semua tertulis. Kamu cek itu betul begitu.
Kalau misalnya ada mengatakan apa namanya di ya melemparkan neraka iblis mana, baca di 2 Petrus ayat 2 sampai 4 ya. Dan di mana iblis itu menyamai ya, ingin menyamai yang maha tinggi Yahweh ya, di dalam Yesaya 14 ayat 14 Yesaya 11 ayat 11. Dia yang ngomong, aku yang sesak napas, teman-teman. Sebentar. Kalau udah ngomong, habis, jangan tumbui dong. Ini kan jatuh saya ngomong. Udah habis, ya. udah Belum. habis. Ini sekarang waktu gua dong kepotong. Itu udah 17. Ya, gua ngomong ditumbuhin mereka kok. Kores tapi enggak apa. Oke, Jangan nangis. Nah, jangan emosi ya, jangan marah gitu karena gua bongkar-bongkar gitu. Silakan. Siap. Nah, ini gua sampai 20 berarti ya. Nah, jadi yang gak ditahu oleh orang-orang Kristen, ini sebelum mendapatkan promosi jadi Tuhan semesta alam gitu, si Yahweh ini, dia itu sebenarnya dulunya adalah babu berhala bulan Mesir gitu. Dipromosiin jadi Tuhan semesta alam ketika ini berhala nyampe ke Israel gitu. Jangan kabur sini akunnya. Ngapain itu kok loading begitu? Balik lagi. Memang menyakitkan kalau Kores ngomong, tapi Jangan balik lagi sini. Kores jangan ngomong dulu sebelum dia dengerin. Tungguin. Ya. Balik lagi gitu ya. Ini gua sampai jadi 221 ini karena lu keluar tadi. Nah, jadi nggak sama antara Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Suci dengan berhala bulan Mesir yang namanya Yahweh punya anak Yesus gitu. Itu beda banget gitu. Kalau yang Maha Tinggi cuma sebatas berhala bulan Mesir ya silahkan, jangan bawa-bawa Tuhan kami gitu kan. Dan apa yang lu bilang gitu kan itu nggak tertulis, tapi apa yang gua bilang itu tertulis gitu. Yesus semuka-mukanya ada di neraka, di dunia orang mati, Kisah Para Apostolos 17 nomor 31 gitu. Ngapain anjir mukanya bareng mayat di sana? Ngapain? Gitu. Hina sekali. Lalu kemudian ketika Tuhannya Nick atau Tuhannya orang-orang Kristen ini dikawini oleh ciptaan-ciptaannya di sorga, itu kan tertulis Wahyu 19 nomor 7 gitu. Ngapain ditutup-tutupin? Kan gitu. 2 Petrus 2 nomor 4 juga gue setuju. Itu goa tempatnya setan. Ngapain Yesus bangkit di goa kalau udah tahu itu tempatnya setan gitu kan? Ngapain? Jadi terima kenyataannya gitu loh. Kalau misalnya Allah secara majas kaki di neraka itu menghimpit orang-orang kafir supaya penuh itu neraka. Kalau Yesus semuka-muka masuk neraka, itu artinya dia adalah Tuhan palsu. Tuhan palsu, anak dari berhala Mesir Yahweh gitu. Sakit kan omongan gua? Mantap lah, anjing lu makan ini karena lu minta timer. Jadi gua bisa kemana aja ngomongnya gitu. Jangan bilang gua ngarang. Apa yang gua bilang ini tertulis gitu. Mau kemana? Balik lagi sini. Balik lagi, jangan keluar dulu. Nik, gitu dong. Nah, berikutnya, selain kegagalan-kegagalan yang terjadi, lu lihat perhatikan Yesus ketika semasa hidupnya gitu. Semasa hidupnya ngapain dia? Merusak properti orang-orang. Orang dagang, meja-mejanya dihancur-hancurin gitu kan, pohon dikutuk gitu, babi dimatiin 2000 ekor gitu kan, keledai dimaling belum dibalikin. Sampai sekarang yang kayak gini mau dituhanin anak sama bapaknya, nggak ada yang bener kelakuannya. Udah ya, Kores. Woi, belum dong, sampai 21. Tadi lu keluar TikTok. Oh, silakan. Tungguin aja. Nah, gitu. Nah, jadi ya sekali lagi, Yahweh itu berhala, Allah lah Tuhan yang benar gitu. Yahweh itu berhala, datanya udah gua kasih lihat tadi, berhala bulan Mesir. Orang Israel karena kebingungannya kelamaan di gurun, mereka bingung mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang berhala gitu kan. Ini Kristen yang di luar Israel ke bawah sesat gitu. Itulah kenapa ada Maleakhi 3 nomor 9 sampai 10 di mana orang-orang Israel dan juga suku-suku bangsa seperti Nick ini yang ada di Indonesia ini bisa-bisanya menipu Tuhannya sendiri gitu. Di dunia Tuhannya ditipu, di sorga Tuhannya dikawinin. Aduh. Woi, mau kemana sih? Keluar TikTok mulu. Balik lagi sini loh, Nick. Dari tadi dia dicuci. Aduh. Mau dialog sama Kores kok nggak kuat kupingnya. Lu minta lo ini. Lu menabur loh. Sekarang lu menuai argumentasi gua kok kesakitan. Tambah semenit lagi, lagi berarti. Dua. Balik lagi, jangan kabur-kaburan dong kalau dialog. Dengerin dengan simak. Supaya enggak keliru ya, aku yang ya. Kenapa TikToknya tadi ngeloading? Oke. Terima kasih. Jadi aku tanggapi. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Oke, aku tanggapi soal sebentar. saja. Izin turun dulu ya. Yang Maha Kuasa itu yang aku sembah itu benar. Sebentar, jadi dulu. silahkan
itu urusan Aku mau pribadi turun dulu ya. ya. Aku mau Aku bicara mau turun dulu ya. sesuai fakta saja dan sesuai yang tertulis ya. Siap, Darius. Thank you. Nik, Oke ya. kita turun aja. Di mute. Kita turun ya. Oke. Oke ya. Jadi aku ulang lagi. Jadi Yahweh yang Maha Kuasa atau Bapa yang Maha Pencipta itu dia tahu menciptanya. Bandingkan dengan Elohim yang tiba-tiba mengklaim mencipta yang baru saja muncul 600 setelah Masehi dan dia mengatakan ada kapal layar. Itu. Kalau Anda orang yang pintar berlogika, Anda pasti tahu mana yang asli dan mana yang bukan. Ya. Itu. Silakan Anda nilai sendiri ya. Nah, kemudian tadi perbandingan yang Maha Pencipta itu pasti ingin ciptaannya selamat. Dia menginginkan agar selamat, tapi dia memberi kebebasan pada ciptaannya untuk memilih, silakan dipilih, ya. Nah kemudian tadi katakan bahwa ditulis di Alkitab 2 Petrus ayat 2-4 bahwa Bapa melemparkan iblis ke dalam neraka dan gua-gua, ya, yang tidak kamu sentuh, ya, nggak mau sentuh. Hanya yang di neraka yang kemudian dia memelihara dan menginginkan agar manusia ke neraka. Kenapa? Karena dia sendiri di neraka. Maka dia memberikan ketentuan mendatangi neraka. Lah, ada yang pas mengatakan kemarin waktu debat berikutnya itu dikatakan kalau hanya melewati nanti tujuannya dibaca loh. Bagaimana dia menyelamatkan? Oke, diselamatkan. Bagaimana mau menyelamatkan sementara dia sendiri kakeknya di neraka? Padahal di Alkitab siapapun yang neraka adalah makhluk. Karena Yahweh menciptakan neraka untuk menghukum makhluk yang melawan dia. Itu. Jadi jelas di Alkitab itu sangat-sangat jelas sekali. Kalau dibaca secara detail sangat jelas sekali, ya. Dan nanti dalam Yeskiel 28 dikatakan bahwa ini yang di neraka itu besok pada akhir zaman akan dipertontonkan di depan mata kita semua. Lah kita akan melihat besok akan melihat yang dipertontonkan di depan mata kita semua. Kamu semua Kores, kamu akan melihat yang di neraka itu, kamu akan melihat semua akan melihat dia, ya. Semua melihat dia. Kenapa? Dalam Yeskiel 28 itu katakan bahwa dia akan menjadi tontonan. Dia itu sombong. Dikatakan di Yeskiel itu dia sombong. Maka dia sombong dan dia ingin melawan Yahweh yang Maha Kuasa, dia ingin menyamai Yahweh yang Maha Tinggi dalam Yesaya 11 ayat 11. 14 juga. Ya. Nah, udah ya. 24. Aku baru kurang 1 menit, Sir. Loh, kan 21 mulai. Belum lah, kan 21 Oh, gimana? Emosi ya? Udah itu udah lewat tuh, gimana sih lu? Waktu aja mau dikolapsi kayak Tuhan lu. Iya sudah. Ini kan waktu gua kepotong ini. Gitu kan. Jadi gini, Bre. Perbedaannya Yahweh yang berhala gitu jangan disama-samakan dengan Allah gitu. Nih gue kasih tahu lagi perbedaannya. Ketika nama Allah Azza wa Jalla diperkenalkan kepada bangsa Arab, satu bangsa Arab Islam semuanya. Nggak ada Kristen, nggak ada Yahudi, hilang semua. Tapi ketika Yesus yang dibilang Maha Kuasa ini diperkenalkan di Israel, kenapa yang Kristennya Italia? Ini artinya kan Tuhan-Tuhannya Kristen ini palsu semua gitu kan? Iya nggak? Iyalah. Kan gitu. Jadi ini membuktikan ketika Yesus itu masuk ke dalam neraka di Kisah Para Apostolos 17:31 itu membuktikan nubuatannya tergenapi karena Yesus mati untuk menebus kan. Nah, penebusan itu di Amsal 21 nomor 18 adalah orang fasik yang dipakai sebagai tebusan orang benar. Jadi Yesus ini adalah orang fasik yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya istri dan tidak bisa menjadi apa-apa ketika menjadi manusia. Itulah kenapa dia ada di neraka gitu. Sebagaimana apa yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 95 gitu kan. Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang sesat dan bala tentara iblis semuanya gitu. Jadi berhala Yesus, berhala Yahweh, orang Kristen yang nyembah Yesus dan Yahweh semuanya di neraka dalam-dalam itu. Gitu. Jadi kerak di sono. Lu kira Al-Quran nggak punya yang kayak gitu? Ada banyak tumpah-tumpah gitu. Jadi itu ya, diperhatikan orang Kristen, Yesus dan Yahweh semuanya di neraka, dibakar. Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 95 gitu. Karena udah diterbukti sebelum jadi Allah Israel, dia ini adalah berhala bulan Mesir. Itu, Bre, terima kenyataannya gitu kan.
Ini gue belum ke Roh Kudus lagi. Roh Kudus lebih parah lagi dosanya. Dia menggauli seorang anak supaya Yesus bisa turun ke dunia dan dia tidak mengawini anak tersebut. Itu kan namanya berzinah Tuhannya. Roh Kudusnya berzinah itu namanya. Iya nggak? Pakai moralnya. Kalau nggak mau pakai akal, pakai moral. Nggak mau pakai moral, pakai iman. Pakai iman lu di situ gitu loh. Ada-ada aja anjir, Tuhan menggauli anak umur 14 keluar Tuhan lagi, nggak dikawinin lagi. Jadi posisi ketika kawin sama Yosef itu janda itu, Maria itu. Janda siapa? Jandanya Tuhan lu yang ketiga. Jadi semua Tuhan lu tiga-tiganya itu berdosa, bre. Masuk neraka semuanya. Nah, itu silakan Nick. Nick, dibuka mute silakan. Waduh, KO dia. Oi. Wah, guncang bre. Paman. KO dia, knockout. Macam-macam sih. Jangan dialog soal ketuhanan apalagi dengan cara menghujat sama Kores gitu kan. Karena apa? Gua tahu semua aibnya Tuhan orang-orang yang benci Islam. Nangis darah gue bikin. Gitu kan. Nggak Yahwehnya kayak arwah-arwah kudusnya kayak encusnya. Oh, lu nggak denger ya? Denger. Nggak dengerin gue ya? Oke, and then ya. Tanggapin ya. Oke, ya. Oke. 8 persis ya. Itu 8 sekarang aku masuk ya sekarang. Jadi Kores kamu mesti make up your mind ya. Jadi kamu kamu masih jauh sekali dari kamu sampaikan itu ya. Jadi ini bukan menghujat loh, Ustaz. Ini fakta. Ini data Kores. Kalau Allah kakek di neraka itu data dalam Bukhari 4470. Pada di Alkitab siapapun di neraka adalah makhluk. Di Alkitab itu. Dan siapapun di neraka dia tidak bisa keluar dari neraka. Itu di Alkitab. Ya, dan ini ditulisan ada di Kristen nggak selamat. Kebalik ya. Kenapa Anda tidak mawas diri? Muhammad saja diberi ketentuan mendatangi neraka dalam Maryam 1. Anda urutkan sekarang. Ayah punya Muhammad di neraka. Aloyete kakinya di neraka. Muhammad datangi Jibril diberi ketentuan mendatangi neraka. Jadi semuanya itu sudah, kalau dalam iman orang di dalam Alkitab ya, itu nggak ada harapan, Makanya kalau mengatakan, oh hanya melewati jembatan kemudian akan diselamatkan, bagaimana caranya? Sementara sendiri di neraka. Itu pertanyaan. Jadi berdasar data ya. Kalau di Alkitab jelas, Bapa bertahta di surga. Yesus dari surga dan dia datang dari Bapa. Dia firman yang menjadi manusia suci. Dan dia bangkit dan naik surga. Dia memberi keselamatan. Kenapa? Yang dari surga itu menginginkan agar manusia ini bersamanya di surga. Keselamatan. Sementara Al-Yute, kaki di neraka. Coba Anda pikiran jauh-jauh ya. Jadi kalau misalnya Anda menuduh yang aku lihat itu hanya sekedar kamu kok kehabisan kata-kata hanya sekedar untuk melampiaskan kata-kata. Aku tidak ada perlu menanggapi yang seperti itu. Aku hanya berdasarkan data. Dan di Alkitab jelas dalam 2 Petrus ayat 2 ayat 4 itu Bapa melemparkan iblis ke dalam neraka. Siapa yang neraka? Dia adalah malaikat jatuh. Kenapa? Karena dia ingin menyamai Yahweh yang Maha Tinggi dalam Yesaya 14:11. Dan di dalam gua iblis juga menyamar di malam terang. Itu. Jadi semua di Alkitab tertulis. Makanya kamu ingin tahu siapa yang neraka besok pada akhir zaman dalam Yeskiel, dalam kitab Yeskiel katakan dia akan dipertontonkan depan manusia. Dia artinya kamu semua akan menonton. Saat itu kamu akan misalkan apa? Karena Bapak itu pencipta, gak ada lain penciptanya. Tidak ada pencipta lain yang lebih, dia tidak ada pencipta. Karena dia mengatakan dia satu-satunya pencipta, dia yang maha kuasa, dia yang maha tinggi, dia yang maha dahsyat. Habis. Udah 31. Oke, silakan. Bang Gores, masuk Bang Gores. Udah? Mantap. Nah, iya betul. Jadi nanti kita semua akan menonton orang-orang Kristen berkelahi dengan Yahweh dan juga Yesus.
Sesuai dengan surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 95. Ketika berhala-berhala mereka, orang-orang yang menyembah berhala itu dan juga tentara iblis dimasukkan semua ke dalam neraka gitu. Jadi mereka akan dipertontonkan kepada Islam, saling berantem. Yesus, Bapak ya, Bapak tadi ya, Bapak, Yahweh jadi Bapak namanya ya. Yesus, Bapak, dan juga orang Kristen saling berkelahi mereka. Itu yang akan kita tonton gitu. Dan kita akan menantikan itu. Lu menunggu, gue juga menunggu gitu. Dan gue akan tertawa di dalam surga ketika lu berantem sama Yesus di dalam neraka gitu kan. Gue pengen tahu gitu seberapa kuat lu lawan Yesus tuh. Dan di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu membuktikan Yesus lu Tuhan palsu gitu. Karena orang-orang malaikat berdosa ditaruh di dalam goa oleh bapaknya lu yang akan masuk neraka kan gitu ya. Nah, Yesus dibangkitkan oleh orang-orang dan malaikat-malaikat berdosa dari sana gitu. Itulah kenapa dalam Kisah Para Apostolos 17 nomor 31 gitu kan, Yesus itu tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati atau neraka gitu. Jadi Yesus semuka-mukanya itu masuk neraka. Dan bayangkan kalau Tuhan bau mayat. Aduh, hanya jadi bahan bully-bulian aja Tuhan-Tuhan kalian di sini, wahai para penghujat Islam gitu. Dan gue di sini ngomong fakta ya, gue ngomong fakta di sini dan gue kebal akan apapun yang kalian mau gitu. Kalian mau doain gue mati kayak apa kayak gitu ya, tidak ada yang bisa membenarkan apa yang berhala itu doakan gitu. Karena apa? Tuhan yang benar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali orang-orang yang bersumpah sama gue dia mati di 2024 dan 2023 gitu. Dan ada videonya di YouTube. Kenapa? Karena Yesus, Yahweh, dan Roh Kudus yang disembah orang-orang Kristen itu berhala semua. Sesuai dengan surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 95, berhala-berhala ini dan juga orang-orang Kristen dan juga tentara iblis akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya gitu. Dan kita akan menyaksikan ya, Nick, kita akan menyaksikan Nick berantem berkelahi sama Yesus, pukul-pukulan tuh. Jadi lu pukul-pukulin aja Tuhan lu yang kurus ketika hidup di dunia itu. Dan ini yang gue ngomongin ini fakta ya, jangan sakit hati. Kasihilah musuhmu, bencilah keluargamu gitu ya. Kasihilah musuhmu Lukas 6:36, bencilah keluargamu Lukas 14:26. Itu ya, itu terima kenyataannya, Bre. Gitu. Kasih tahu gua nanti lu berantemnya kayak mana, mau pakai apa, jiu-jitsu gitu kan, apa Thai boxing nggak gitu atau apa habis ya. Oh iya siap lanjut. Nangis ya Bang Nik kayaknya dia nih lepas headset kalau Bang Kores bernarasi nih, soalnya dia dipanggil ya nggak apa-apa, dia mau lepas headset mau enggak, orang-orang penghujat Islam di bawah denger. Dan ini gua posting di YouTube besok. Nik parah nih, dia cuma mau didengarkan orang, dia nggak dengarkan narasi Bang Kores nih, parah sekali Nik ini. Udah ya, nanti ya. Iya udah. Oke. Parah. Kores jadi gini ya, jadi kalau misal asumsi nih nanti berperang melawan itu tidak begitu. Jadi aku luruskan dikit supaya kamu paham betul ya. Jadi Tuhan kitab itu memberi keselamatan, ya. Tuhan kitab itu memberi keselamatan. Bukan memberikan tentuan mendatangkan neraka. Itulah yang membedakan dengan Allahmu ya. Atau ya, yang kedua kemudian dia beri keselamatan. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada dia, yaitu Yahweh Bapa yang mengutus aku, dia beroleh hidup kekal ya. Dan orang Kristen percaya pada dia. Ya jelas ya, tidak terus dihukum, tapi pindah dari hukuman dari alam maut dari hidup. Itu dari jelas, kalau di Alkitab itu jelas. Lah kemudian dari sumber keselamatan itu tadi Yahweh itu adalah keselamatan surgawi. Yang kamu tidak menanggapi adalah kenapa Allah di neraka, kayak di neraka. Itu yang perlu dijelasin. Kenapa? Kan di Alkitab jelas sekali siapa di neraka. Kalau di neraka artinya tamat, tahu enggak? Jadi tidak mungkin yang di neraka membawa keselamatan. Tidak mungkin yang di neraka membawamu ke surga, karena dikatakan Yesus mengatakan yang di neraka kekal. Jadi nggak ada lagi kesempatan pindah dari neraka pindah ke surga, nggak ada. Diumpamakan oleh Yesus bahwa Lazarus itu dia di surga dan orang di neraka itu tidak bisa lagi minta pertolongan dia karena terbentang
jauh antara surga dan neraka. Jelas ya. Kembali kemudian tentang keselamatan. Kembali lagi ya. Aku satu, ayah dan ibunya Muhammad di neraka di HR Muslim. Kemudian Allah sendiri kakinya di neraka dalam buku Rim 470. Dan Allah sendiri memberi ketentuan mendatangi neraka dalam Maryam 71. Dan kemudian Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dirinya ada setan. Dan lebih habis. Muhammad mengaku bahwa setan masuk Islam. Udah habis 37. Habis. Ya, udah habis. Bang Gores, langsung aja Bang Gores. Paulus jumpa Lucifer itu di mana Bang Gores? Enggak, bentar ini Doni ini Muslim Kristen Doni. 2 menit ya saya. Muslim Bang. Saya Diam. Saya 2 menit. Udah 3 menit atau belum itu? Kalau belum kasih aja. Dari 34. Oh, udah, iya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang umat Islam itu mendatangi neraka, betul surah Maryam 71. Di 72-nya diselamatkan kan gitu ya. Nah, tapi ini kalau orang-orang Kristen di Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Itu kalau udah digarami dengan api bukan mendatangi lagi namanya, itu gosong gitu. Gosong lu Ege. Terus berikutnya dibilang Bible itu memberikan keselamatan. Kawan-kawan Kristenku yang kukasihi, kalau memang memberikan keselamatan, tunjukkan satu orang Kristen yang nyembah Yesus dan Yahweh sudah ada di sorga sekarang. Tunjukin satu aja, nggak usah 7.000, nggak usah 1.000, satu. Gua minta satu orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga. Ada nggak? Itulah kenapa bre, gue membenarkan tidak mungkin yang ada di neraka membawamu ke sorga. Kenapa gue benarkan? Karena itulah kenapa belum ada satupun orang Kristen yang ada di sorga. Yesus lu di neraka. Kisah para Apostol 17:31, di neraka dia. Itulah kenapa orang Kristen masih belum ada satupun yang di sorga. Terima kenyataannya ya, jangan takia Korintus di sini. Nggak ada satupun orang Kristen yang udah di sorga. Sakit memang kenyataan bre, gitu kan. Kalian mati rajin gitu, ke sorga nggak ada satupun. Lalu berikutnya gini ya, terus dibilangnya apa tadi? Tuhan kami hidup katanya, kan bangkit. Kalau misalnya Tuhan lu hidup, bangkit mana dia sekarang? Kenapa kelakuannya kok nggak jauh beda sama mayat? Ya, sama mayat gitu. Katanya hidup kok kayak mayat, nggak kerasa di 2024. Jadi jangan banyak bacot lah, jangan banyak omong doang. Kalau misalnya Tuhan lu hidup, buktiin sini, suruh bikin akun TikTok, dialog sama gua, atau nggak video kayak apa, kayak bikin Insta story, kayak WhatsApp story, kayak apa kayak gitu kan. Jangan kayak mayat gitu, diem baik. makin sini makin lawak aja diseriusin nih orang-orang Kristen, terutama Nick ya. Ini apa yang lu tuai bre, karena lu sudah menabur kan gitu. Jadi orang-orang Kristen dibakar semuanya di Markus 9:49. Jangan bilang gua ngarang atau asumsi. Gua bawa dalil dari tadi. Kisah Apostolos 17:31, Wahyu 9 nomor 7, Markus 9:49 gitu kan. Ini nggak pernah dibawain gereja. Ya, udah selesai. Belum beres. Gua 38 tadi mulainya. Gua tadi mulai di 38, panas banget sih. Sabar. Jadi gitu. Jangan terguncang untuk yang di bawah, jangan terguncang gitu. Emang ini kenyataannya gitu. Ini bapaknya Yesus sama Roh Kudus. Sesuai yang dibilang Nick, itu akan ada di dalam neraka dan berantem dengan Kristen. Jadi 3 lawan 2,6 miliar. Ini belum 41 anjir. Gua belum 3 menit. Belum. Kemana? Enggak ada yang nge-kick ya. Enggak ada yang nge-kick. Aduh. Makanya jangan mulai. Aib ya Tuhan lu, wahai para penghujat Islam. Udah gua pegang semua. Jadi lu nggak bisa kabur kemanapun gitu. Apalagi mau ngehujat. Aduh. Gosong lu kayak Dewi Bulan. Jadi katenbat. Nah ini. Oke. Gantian aku ya, Kores. Iya. Turun ya lu nggak mau dengerin lu, dasar lu. Parah lu. Wah. Aku bicara gantian. Iya. Dia emosi dia ngejar waktu dia. Udah emosi dia. Lanjut udah. Ini udah emosi. Di 41 lu, di 41 sok. Kita diskusi baik-baik kok. Oke. Oh iya. Iya.
Aku Gelas sudah pecah berapa, Bre? Oke, Kores ya. Remute ya, aku yang bicara. Jadi terima kasih Kores sudah mengakui bahwa mendatangi neraka. Ya, itu bagi saya itu perhatian. Saya sedih saya. Kok mau? Pertanyaan kita orang Kristen, kok mau sih diberikan tonton mendatangi neraka? Kok mau gitu loh? Kamu masih berandai-andai nanti selamatkan dan sebagainya, dan itu silakanlah. Saya tidak menyampuri situ. Itu kan sanggupan Anda semua ya. Tapi pertanyaan ketua orang Kristen, kok mau diberikan tentang mendatangi neraka? Padahal jarak 100 mil aja udah menakutkan neraka itu. Kamu kok mau? Itu Kores. Luar biasa tuh. Jadi gitu loh. Jadi bagi kita akan tanya lah, kalau orang Kristen diselamatkan kenapa? Karena kita percaya di Yesus. Yang mengatakan barang siapa percaya akan selamatkan. Dia mengatakan begitu di dalam dan dalam Yohanes 3:16 katakan, karena besar kasih Elohim akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas di Alkitab, jelas. Semuanya sudah keselamatan, Kores. Keselamatan. Jadi kalau misalnya kamu kesana kemari hanya dengan ketawa-ketawa gitu, aku sayangkan ya sayang. Aku semua, baik orang Kristen semua berdoa untuk Anda dan semua saudara Muslim. Kita semua sayang pada semua. Jadi jangan berasumsi malah mengatakan orang Kristen tidak selamat. Dari mana Anda ambil itu? Di Alkitab Kores jelas Yesus mengatakan barang siapa percaya diselamatkan, barang percaya dan dibaptis dibaptis selamatkan. Kores. Itu jelas. Di Alkitab sudah begitu. Dan dikatakan bahwa Bapa memberikan hidup kekal. Itu pasti jelas. Jadi itu jelas. Kalau pertanyaan dibalik sekarang. Bagaimana dengan Allah ayatmu? Nerakanya sendiri di neraka. Bagaimana dengan Jibril yang berikan ketentuan pada Muhammad mendatangi neraka di dalam Matius 1. Itu kamu tahu. Dan kamu sudah mengakui kalau memang mendatangi neraka. Itu bagi saya tuh sudah jawaban yang final. Artinya kesanggupanmu kalau begitu. Jadi kita hanya biar berdoa. Kita bisa mendoakan kamu semua ya. Kamu semua. Karena kasih Tuhan melimpah. Udah Bre, waktunya habis. Udah waktunya habis. Udah biar berkembang baru diskusinya. 41. 4 dari 41. 4 itu lo mata lu udah kebawa emosi itu. Makanya lu bilang Jangan ikutin Tuhan lu yang suka silakan, kurang. sorry. Jangan ikutin Tuhan yang suka kurang. Udah beres biar diskusinya makanya berkembang. jangan emosi dulu, sabar supaya Bentar res biar apa berkembang. Biar diskusinya berkembang. TikTokan setengah jam, silakan. TikTokan sekarang ya saling sanggah. ya tunggu dulu lah, gue nanggapin dulu lah. Iya, setelah nanggapin TikTokan setengah jam. Iya. Nah, jadi ini kalau misalnya lu sedih karena kita mendatangi neraka gitu. Kalau gue ketawa, Bre, ketika lu digarami dengan api, satu Kristen. Karena kalau udah digarami dengan api itu gosong lu jadi Kristen denom barbecue. Nggak ada keselamatan anjir kalau digarami dengan api gitu kan. Dan gue dibilang asumsi katanya. Ketika orang Kristen nggak ada yang diselamatkan, gue dibilang asumsi. Lu buktikan wahai kawan-kawan Kristenku. Lu buktikan ada orang Kristen udah di sorga sekarang. Ada nggak? Ya kalau nggak ada udah jelas Kristen itu agama zong gitu. Kenapa? Karena Yesus ada di neraka seperti yang dibilang Nick, sehingga tidak ada satupun orang Kristen sudah di sorga sekarang. Kan tinggal gitu pembuktiannya, susah banget sih gitu kan. Udahlah jangan takia Korintus, udah terbukti kok. Nggak ada satupun orang Kristen di sorga kan gitu ya. Kalian itu semuanya jadi pertalit, Bre. Jadi pertalit semuanya gitu. Cuma jadi bensin buat Mio 2006 gua. Terus dibilang lagi kan Yohanes 3:16 gitu, karena begitu besar kasih sayang Bapa maka dia mengaruniakan anaknya. Ini kalau muslim baca ini namanya bapak-bapak psikopat gitu kan. Cuma demi bayar utang orang lain dia ngebunuh anaknya sendiri. Oh, aduh, ada orang kecelakaan. Ayo kita selamatkan anakku. Baik, ayah. Tunggu sebentar anakku. Kenapa? Saya tusuk dulu perut kamu. Yo, mati. Kenapa ayah saya ditusuk mati? Supaya orang yang di sana selamat. Karena anjing otak lu di mana, ayah?
Kan itu nggak ada otaknya Yohanes 3:16 itu kan, nyelamatin orang kok bunuh anaknya sendiri. Aduh, udah sama Tuhannya beranak, anaknya dibunuh ya. Jadi makin sini makin lawak, bre. Harusnya lu mengasihani keluarga lu sendiri gitu. Karena kesesatan lu yang disebabkan oleh Tuhan lu, keluarga lu jadinya ikut-ikutan sesat gitu kan. Digarami dengan api, mengimani Tuhan yang punya anak, malah anaknya dibunuh sendiri. Astagfirullah gitu. Gimana mau selamat, bre? Gimana mau selamat? Jadi jangan jualan keselamatan sama Kores gitu sebelum kalian bisa membuktikan ada orang Kristen di sorga gitu kan. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Ya, lu arwah lu mentok di koran anjir, nggak di sorga itu mah. Kecuali lu buktikan di perjanjian baru ada nih orang Kristen menyembah Yesus dan bapaknya ini dua-duanya disembah gitu kan, masuk sorga. Kalau nggak ada ya udah terima kenyataan lah, bre. Gitu, Kristen ini agama zong gitu, Tuhannya Tuhan palsu karena semuanya di neraka dan mereka akan berantem dengan Tuhannya sendiri, pukul-pukulan. Ya, gitu. Udah waktunya habis. Udah beres ya? Habis. Udah beres. Oh, udah beres ya. Sekarang Ya. kalian setengah jam TikTokan ya. Sekalian sekarang setengah jam TikTokan, silakan adu bacot. Silakan berdua adu bacot. Ya silakan. Ya, Nick duluan Nick. Jadi soal di neraka itu udah jelas kok. Ayah bunuh yang mau neraka, Allah kaget di neraka, Muhammad diberi wahyu, kan teman mendatangi neraka dan Iya, mendatangi doang gitu. Tapi yang digarami dengan api siapa? Bentar. Tapi itu Allah kan di neraka kakinya kok. Jangan sebentar-sebentar ini TikTokan. Iya, yang digarami dengan api siapa? Gini, dari bumi sampai neraka. Artinya kumpul Kores. Loh, semuanya berarti orang itu semua orang digarami dengan neraka. Artinya Tuhannya Yesus yang menjadi manusia dan orang Kristen. Itu semuanya udah dibakar di neraka. Halo si Kores. Markus 9:49 loh. Baca yang lengkap. Markus. Ini temennya emosi. Ini kita baca yang lengkap anjir, baca yang lengkap sini. Markus 9:49 ya. Ini kita bacain. Baca bareng-barang ya, jangan marah gitu. Kalau Islam kan mendatangi doang. Kalau kalian itu udah digarami, udah dibakar. Mendatangi neraka. Kalau dibakar, digarami apa digarami artinya? Digarami. Muhammad ayat ini harus dikasih tahu ini ke kawan-kawan Kristen yang ada di gereja gitu. Itu digarami itu artinya dibakar. Dibakar itu kalau digarami. Kena tombak aja. Kenapa dia? Kemana dia? Woi, udah digarami dia. Udah digarami, tinggal aja ikan asin dia. Anjir. Emosi dia. Si Jess, kenapa Jess? Baru mendatangi doang. Ini udah digarami, bre. Si Jess. Tunggu. Ya, ininya apa namanya? Down, websitenya down websitenya. Gimana gue lihat Bible ya? Dimana lagi ini Bible? Yes. Lu jawab itu Jess. Kenapa bisa digarami? Kenapa digarami? Udah lah kau Nick, nggak usah nanya. Lu kok udah berapa bau garam kau? Udah asin kau congormu. Selesai kau. Si Jess lagi. TikTokan. Markus 9 mana nih? Markus 9:49. Nah kan di sini kan ini Yesus berkata nih, kalau salah satu tanganmu menyebabkan kamu berbuat dosa, potong dan buanglah tanganmu itu, kan gitu. Jangan sampai tanganmu membuat kamu gagal menerima hidup kekal. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan daripada tanganmu lengkap tetapi kamu masuk neraka, di mana apinya tidak akan pernah padam. Apinya neraka ini tidak pernah padam ya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, di dalam neraka belatung yang menggerogoti mereka tidak akan mati, dan api yang membakar mereka tidak akan padam. Begitu juga kalau salah satu kakimu menyebabkan kamu berbuat dosa, potong saja kaki itu. Jangan sampai kakimu membuat kamu gagal menerima hidup yang kekal. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu kaki daripada kakimu lengkap tetapi kamu dibuang ke dalam neraka yang apinya tidak pernah padam. Di dalam neraka, belatung yang menyiksa mereka tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu masuk kerajaan Allah dengan satu mata daripada matamu lengkap tetapi kamu dibuang ke dalam api neraka. Di dalam neraka, belatung yang menyiksa mereka tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Sebenarnya, setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Tetapi setiap pengorbanan mereka akan menghasilkan dampak baik seperti garam membersihkan pada daging. Ini kok begini aja? Oh ini TSI. Oh salah gua. Harusnya LAI. Parah aja ini. Parah. Kalau TSI itu ada parah. Kalau TSI itu ada orang cacat masuk surga loh. Iya. Oh ini kok TSI kok dihilangin setiap orang akan digarami dengan apinya. Curang ini TSI. Ini boleh saya bacakan ya.
Iya, yang LAI ya, LAI. Iya, ayat 47 ya. Coba 47 sampai 49. Oke. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkitlah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkit tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi jangan sebut Kristen orang. Jangan kau klaim. Ini bukan siapa orang, weh. Jas, tertulisnya setiap orang ini. Oh, curang sih. Karena setiap orang, kok lu bilang bukan setiap orang? Baca konteksnya yang menyesatkan dan Jadi kalau Islam neraka didatangi doang. Kalau lu itu udah digarami, bre, udah gosong lu. Ikhwan, ini Jas ini ketangkep ini ya, ketangkep tangan Takia Korintus, dia bohong dia dari perkataannya. Di sini tertulis karena setiap orang akan digarami dengan api. Dia bacanya bukan setiap orang. Curang banget si Jas. Saya baca, kenapa saya baca kok? Saya baca. Kenapa dibacanya bukan setiap orang? Mana? Situ yang salah dengar. Saya baca lengkap tadi. Kenapa sih? Baca lengkap ya. Ya udah jangan getar ngomongnya. Di situ setiap orang akan digarami dengan api ya. Kan konteksnya kan. Kalau iya, konteksnya kan dinisatkan, maka itu jangan diputus-putus, diambil itu kan. Iya, gitu. Nggak usah diputus-putus. Baca dari awal aja gitu kan. Nah. Iya nggak? Baca dari awal aja kan gitu. Nah, nanti pas nyampe di 49, setiap orang akan digarami dengan api. Api di 48-nya apa? Api yang tidak terpadamkan. Ya nggak? Bahaya ini Kristen ini. Harus melewati api neraka dulu digarami. Waduh, bukan melewati lagi Bang Adi, ini menyemplung anjir ini mah kalau udah digarami nih. Iya, masuk neraka digarami. Waduh. Dar, selamat datang di kebenaran. Udah aja, selalu terdiam, Jas. Hah? Udah aja ya. Ngapain lu menjadi Kristen lagi kalau saya mendengar sampean, saya diam mendengar, situ ngomong ya ke saya diam. Gua nanya lu. Oh gitu. Gua nanya lu dulu, ngapain lu masih jadi Kristen kalau udah tahu mau digarami di neraka? Ya, digarami di neraka. Nggak bisa jawab. Kemudian bagaimana setiap orang mendatangi neraka, jelas disebut di situ. Ya datang. Ini kan digarami. Gue mending datang doang, bre. Digarami nggak selamat gue. Garami. Gini Jas. Tadi kan mungkin lu udah gatel. Mungkin lu bisa jawab. Ada nggak orang Kristen yang udah di sorga? Sekarang begini saja ya. Belok-belok. Tertawa lah. Nyawa di tangan Tuhan. Murid Yesus saja, Petrus bisa menghidupkan orang mati. Petrus bisa menghidupkan orang mati. Ya, muridnya. Yesus sendiri bisa. Berarti nyawa di tangan Tuhan. Umat mengakui itu. Berkuasa atas nyawa. Muridnya saja. Muridnya saja berkuasa. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Muridnya ini yang namanya Petrus ini. Harus. Jadi itu menghidupkan. Membangkitkan, menghidupkan. Jadi Petrus ini bisa membangkitkan orang mati juga ya, kayak Yesus ya. Tertulis itu. Tertulis ya? Iya. Keren banget. Ya, sekarang itu. Petrusnya udah di sorga belum? Masalah kamu lah. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya. Ngapain siapa matiin bangkitin orang di sorga belum? Ngapain? Ada kuasa. Iya. Ada kuasa ya. Yesus naik ke surga pun ada fakta. Yesus naik ke surga. Yesus ini orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Ada tertulis itu. Ada tertulis Yesus di surga ya. Nah, Yesus ini orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Yesus ini. Kenapa? Yesus ini tuh orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Kalau Kristen itu pahami dulu artinya, bro. Jangan. Pengikut Kristus kan. Kristen itu pahami dulu. Ya kan? Nah, Yesus itu Kristen bukan? Sekarang Kores tidak mungkin pengikut Kores. Kores tidak mungkin pengikut Kores. Susah. Ya susah, jangan tertawa. Habis lucu aja disuruh jawab ada enggak, susah banget. Nah sekarang begini, kalau kami kan sudah jelas. Tunggu, gue ambil rokok dulu.
Yang kami ditanya itu Yesus itu Kristen atau bukan? Jawablah. Kenapa? Jawab, ditanya sama Kores, Yesus itu Kristen atau bukan? Ya, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, Yesus itu pengikut Kristus bukan? Ya, Yesus itu. Lalu dia predikat itu diberikan kepada dia. Mungkin Kores. Jadi Yesus itu Kristen. Kores pengikut Kores enggak? Kores berarti Kores misalnya, enggak mungkin. Nah, kalau gitu Yesus itu bukan Kristen kan? Loh. Kok bingung sih? Ajaran lalu diikuti orang, itulah pengikutnya. Di Antioquia. Ah, itulah pengikutnya. Nah, Yesus ini Kristen bukan? Iya, pertanyaanmu kok konyol banget. Lah tinggal dijawab bukan atau iya, gimana sih? Makanya aku bilang Yesus Kristus udah disebut pengikut Yesus Kristus itulah Kristen. Oh, jadi yang pengikutnya disebut Kristen kan gitu? Itu di Antioquia pada abad pertama. Maka saya bertanya. Mantap. Oke, di Antioquia pada abad pertama pengikut Kristus disebut Kristen. Ya, saya mau tanya dulu. Di Al-Quran kan disebut Nasrani. Padahal Nasrani, ya. Sejak abad pertama di Antioquia pengikut Yesus sudah disebut Kristen. Oh iya, karena gini, jangan ke situ dulu, tapi gue jelasin sedikit ya. Nasrani ini dari Nozri. Nozri itu bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi menyebut orang-orang pengikutnya Nabi Isa itu adalah Nozri. Nyampe ke Arab jadinya Nasrani. Kita nggak ngikut Yunani, kita ngikut Yahudi. Iya, oke. Nah, gitu. Ya. Nah, nah sekarang Yesus kan bukan Kristen ya, pengikutnya yang Kristen ini ya. Tunggu dulu ya. Tetapi kitab suci kami, Alkitab, mengklaim dirinya adalah Kristen, pengikut Yesus. Terus oke. Terus Nasrani itu yang mana itu? Itulah maksud saya. Yang mana Nasrani? Itu. Enggak, nanti gue tunjukin di kitab Yahudinya, orang-orang Kristen itu disebutnya Nozrim. Nozrim itu nanti di bahasa Arabnya Nasrani. Jadi Yahudi dan Islam itu nggak ngikut Yunani, yang nyebutnya Kristianos. Kan Kristen itu dari asal kata Yunaninya Kristianos kan gitu. Cuma itu nanti. Nah, kita kesini dulu. Jadi Yesus ini bukan Kristen ya? Ngeheng. Kan udah dijelaskan tadi gimana? Enggak, gue butuh penegasannya, ditegasin aja sih, susah banget. Bingung ya. Bukan Kristen Yesus itu ya? Bingung ya. Pertanyaan bingung saya, katanya bingung saya. Ya udah, Yesus di sorga. Yes? Halo, ya. Yesus di sorga. Ya, dia naik ke sorga. Dan dia naik ke sorga. Oke. Nah, sekarang Yesusnya Kristen bukan? Aneh. Pertanyaan itu. Bukan ya, bukan Kristen. Pengikutnya Yesus Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Oke. Nah, sekarang tunggu dulu. Iya, gimana? Percaya dan dibaptis. Jadi banyak sekali umat Muslim, kami pengikut Yesus kan, lah silakan aja baptis. Yesus sendiri mengatakan menjadi pengikutku, percaya dan dibaptis. Ketika percaya dan dibaptis, dia menjadi Kristen. Kok lucu? Kalian baptislah silakan, jangan klaim. Kalau dibaptis baru menjadi Kristen. Memang itu disebut syarat menjadi pengikut Yesus itu, percaya kepada dia dan dibaptis. Itu. Oke. Nah, pengikut Yesus itu bukan Kristen. Jadi sekarang banyak kok saudara kita Muslim, kami pengikut Yesus. Itu nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Karena belum dibaptis, jadi belum bisa jadi pengikut Yesus. Menurut saya menyalahi akidahnya sendiri, kan begitu? Menyalahi akidahnya sendiri. Oke. Pengikut Yesus, kan lu? Oh iya, siap. Kalau dia pengikut Nabi Isa. Ini beloknya jauh banget. Oke. Nah, ini kalau misalnya terus pengikut Yesus ini disebutnya Kristen. Oke. Nah, sekarang siapa orang Kristen yang sudah di sorga? Pertanyaan. Saya sudah kasih gambaran. Senyawa berkuasa bangkit muridnya saja. Siapa yang bisa membangkitkan tadi? Muridnya si Petrus juga atas kuasa. Petrus bisa membangkitkan orang mati ya. Oke. Dorcas yang dibangkitkan. Mantap. Menyembuhkan orang buta juga, Yesus. Ada mujizat. Menyembuhkan orang buta juga bisa Petrus ya. Keren banget. Saya mau tanya dulu nih. Mujizatnya menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati ya. Aku boleh bertanya. Oke, sebelum ke sana. Nah, dengan mujizat yang
luar biasa ini Petrusnya udah di sorga. Lain lagi. Pertanyaan Oh. kamu juga Frustasi anjing sombong. Sombong lu frustasi. Sombong frustasi. Aduh anjir. Sayang banget mujizat banyak belum di sorga. Aduh sayang banget, Bre. Mas Korea. Ya udah silakan Jas, mau nanya apa Jas? Gue orangnya baik kok. Ini ya. Gimana? Sering saya dengar Allah tidak bisa disetarakan, ya kan? Tidak ada yang dingin dan setara dengan Allah. Tapi kalau saya baca di sini, taat kepada Muhammad sesungguhnya taat kepada Allah. Itu apa namanya itu? Bukan setara. Itu Anisa. Coba. Itu HP-nya 2 nggak, Jas? HP-nya 2 nggak? Atau ada Al-Quran di sana? Anisa 80 kali. Iya tahu Anisa 80. Sesungguhnya taat. Ini bukan setara. Muhammad manusia apa Tuhan? Itu jatuhnya jadinya setara. Coba dibacakan Az-Zukhruf ayat 63, Jas. Coba dicariin. Al-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 63. Oke, sebentar. Al-Zukhruf. Ayat 63. Iya, coba. Bacain. Benar. Ayat 63 Al-Zukhruf. Dan ketika Isa datang, Isa ini. Iya, baca aja. Isa datang membawa keterangan. Dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Asik. Jadi taat kepada Nabi Muhammad iya, taat kepada Nabi Isa iya juga. Ya enggak? Siapa yang berbicara di sini? Taatlah kepada Allah katanya. Berarti Allah sendiri berkata taatlah kepada Allah. Berarti kepada diri. Bingung dia, gue kasih ayat yang lain. Jadi dalam Islam itu ada pendelegasian, Jas, gitu. Jadi ketika utusan Allah ini dikirim ke dunia, maka orang-orang itu harus mentaati utusannya Allah ini, karena apa yang dibawakan oleh utusan ini itu satu dengan apa yang dipesankan oleh Allah. Gitu. Makanya Nabi Isa ngomong taatlah kepadaku, Nabi Muhammad juga ngomong taatlah kepadanya, kayak gitu. Oke lah, oke. Mantap, segitu. Nah, itu bisa kita lihat juga di kitabnya orang Yahudi, Jas. Coba dibukakan imamat. Maaf, kan ini dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, berarti bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Berarti ke Isa. Betul. Ya sama kan taat kepada Nabi Muhammad juga kan sama yang lu bacain tadi di Anisa 80, iya nggak? Kan kalau di Ali Imran. Oh, dibeda-bedain. Kalau dibeda-bedain ya nggak boleh dong kalau dibeda-bedain. Tunggu dulu. Mau ditunggu dulu. Ali Imran 345, Isa terkemuka di dunia dan akhirat kata Allah. Kalau terkemuka di dunia dan akhirat, saya pikir tidak ada manusia. Hanya terkemuka di dunia ada presiden kali raja. Iya, nah itu terkemukanya di dunia dan akhirat atau terkemukanya di sisi Allah, tulisannya di situ. Yang berkata itu Allah loh, bukan saya. Iya. Jadi kalau Allah sendiri mengatakan Isa terkemuka di dunia dan akhirat, saya pikir manusia lagi. Ya kan? Oh iya. Nah di situ tertulisnya terkemuka dunia dan akhirat atau terkemuka di sisi Allah? Tertulisnya di situ. Yang saya baca ada yang saya baca terkemuka di dunia dan akhirat itu. Oh gitu. Nah coba lu baca. Tunggu dulu ya, kalau di Alkitab jauh sebelum Al-Quran ada abad pertama, Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Itu kalimat ada. Enggak. Kalau misalnya lu mau baca yang terkemuka, ini error anjir. Apa namanya? Sabdanya error ya, nggak bisa ke take down dia mungkin. Bisa ke sini. Tunggu ya. Kita ke Mazmur. Ini yang terkemuka ya, kita bahas terkemuka. Mazmur 107:30 kalau nggak salah gua. Loh kita bukan. Ali Imran tadi Isa. Iya, itu kan di Ali Imran kan terkemuka tuh. Ya. Ya nggak terkemuka di situ. Nah, di sini ada yang menarik di sini. Di sini
Mazmur 107:40 coba dibacain. Kenapa lari ke sana, Bos? Soal terkemuka juga. Ya, ini kan yang saya membaca Al-Qur'an, Bos. Lah gua membaca Perjanjian Lama, Bos. Kan topiknya. Masa nggak boleh gua baca Perjanjian Lama? Tunggu dulu, kan saya kan menyebut Isa terkemuka di dunia dan akhirat, kan itu. Nah, tapi kalau gini gua bacain aja ya. Tunggu dulu, kalau sudah ada Tunggu. kalimat yang berbeda tidak seperti itu ya silakan, gitu maksud saya. Enggak, itu betul kok, itu gue betulkan itu. Itu gue betulkan, ayatnya tertulis begitu terjemahannya itu gue betulkan kayak gitu. Iya. Nah, cuman kalau di Mazmur 107:40 di sini dikatakan begini, ditumpahkannya, N-nya gede, ditumpahkannya kehinaan atas orang-orang terkemuka. Toh, kok di Al-Quran orang terkemuka itu dimuliakan, tapi kalau di kitabnya orang Kristen, orang terkemuka itu dikasih kehinaan gitu. Jadi Jas mau milih yang mana nih? Gimana maksudnya? Mana? Apa? Mazmur berapa? Apa? Mazmur 107 nomor 40. Mazmur 107 ayat nomor 40. Kan kalau di Al-Quran orang terkemuka dimuliakan. Kalau di sini kok dikasih kehinaan? Jadi Jas mau yang mana? Mau Al-Quran atau mau kitabnya Jas sekarang? Tunggu dulu, Pak. Jadi kalau Alkitab itu baca dulu ayat 39. Tetap gua nggak terima orang terkemuka itu dikasih kehinaan. Bukan begitu, karena Loh, kok bukan begitu, tertulisnya begitu, kok bukan begitu? Iya, ayat sebelumnya apa? Karena iya, boleh. Satu perikop, satu perikop, siap. Ya, Nah, kalau gitu ya Yohanes 10:30 nggak boleh dibaca satu ayat doang ya, harus perikop dia. Ya kalau Al-Quran boleh, karena saya bukan Yohanes 10:30 jangan dipakai satu ayat doang ya, harus dibaca sampai 36 itu. Ada subjudulnya, Bagus. Oh iya. Jadi, kesel banget gua kalau udah dibilang aku dan Bapa adalah satu, ayat selanjutnya nggak dibaca. Ya silakan dibaca, itu ada satu perikop, ada subjudulnya gitu loh. Ya silakan Mazmur ya baca. Mazmur, tunggu dulu bahwa saya cari. Mazmur 107 nomor 40. Sambil Jas baca ini gue ngasih tahu ya Ikhwan ya. Perhatikan Kores ketika orang yang ngehujat bagaimana Kores siksa dia, dan ketika orangnya santun dan santai bagaimana Kores melayani dia gitu. Harus gitu Ikhwan. Jangan lu belum apa-apa lu udah siksa duluan di awal. Kasihan, Bre. 107 ayat 40. Iya. Jadi ini perikopnya, subjudulnya ya, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan, itu ya. Mantap. Terdiri dari ayat 1 sampai dengan 43. Iya. Nah, itu 1 sampai 43 sekarang. Iya. Nah, bacakan ayat 40 kan? Boleh. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Sampai 40. Nanti konteksnya apa? Dari ayat 1 sampai 43. Tapi kita nggak. Siap, boleh. Ya kan? Lanjut. Karena itu alur ceritanya, judulnya gitu loh. Mantap. Benar ya. Begitu kalimatnya. Benar begitu. Benar. Tapi jadi mending mana? Orang terkemuka dimuliakan Nabi Isa dalam surah Ali Imran ayat 45, atau orang terkemuka dikasih kehinaan di Mazmur 107:40 kitabnya orang Kristen. Ya, mau yang mana? Sekarang kita jadi apa? Gue suruh milih sekarang nih. Perikopnya kan kalau kita baca sekarang nggak sempat semua gitu. Si Jas ada aja dia buat ngelesnya ya. Lu nggak mau jujur, Pong? Mau yang mana? Terkemuka dimuliakan Nabi Isa di Al-Quran, atau terkemuka dihinakan di Mazmur kitabnya orang Kristen? Mau yang mana? Kalau mau yang di Al-Quran, syahadat ayo. Insya Allah gua bimbing. Ini nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Tunggu dulu. Iya.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi itu ayat 1 sampai dengan ayat 43. Kalau ada anjir dari 1 dia. Itu mau sampai 40 mau dibaca sama dia. Ya udahlah sini. Sini gue sambil ngerokok gue. Jadi subuh nggak bakal kelar res. Aduh. Iya. Jadi gitu. Saya mau tanya dulu nih, Bos. Ya. Boleh, Bos. Dulu waktu saya apa, Bos? Waktu saya kecil ya, di layar teks televisi RI. Gua gedein lu TVRI saya baca ya. TVRI ya. Lu kecilnya 19 berapa? 70. Pokoknya deh TVRI lah. Di situ ada selalu. Anjir TVRI buset. Ada kalimat, ya Allah. Ini gua ngasih tahu dikit Iwan, katanya ini ya Antv sama Net TV bangkrut ya. Duh. Sama net Antv sama Net TV aduh kasihan nih. Menemani masa-masa kecil kita itu. Oh iya. Oke, Jas, lanjut, Jas. Jadi ya dulu sering saya bacakan di layar teksnya itu, ya Allah, ada kalimat, ya Allah, selamatkanlah junjungan kami dan keluarganya, Nabi Muhammad dan keluarganya dari siksa api neraka. Ya, tempatkanlah dia. Itu yang bermohon berkata itu siapa? Itu ucapan dari siapa? Apa dari Kores sebagai umat? Gitu loh. Ucapan dari TV kali itu, TV TVRI ya. Ya coba tanya yang bikin TVRI-nya, karena gua demi Allah gua nggak tahu Jas. Ada selamatkanlah junjungan kami dan keluarganya. Kita nggak tahu ada itu loh. Ya Allah, selamatkanlah junjungan kami Muhammad dan keluarga dari siksa api neraka dan tempatkanlah di tempat yang terbaik. Itu ucapan siapa itu? Apa ucapan TVRI seperti yang lu bilang? Ya apakah itu yang disebut sholawat itu? Ya? Oh enggak, kalau selamat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan juga salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad gitu. Bukan selamatkan. Ya, selamatkan itu apa bahasa Arabnya ya? Bukan sholawat kalau selamatkan itu. Tapi yang saya baca kan bahasa Indonesia waktu itu. Saya nggak tahu sekarang bagian itu apa enggak. Waktu itu saya ingat itu. Jadi, ini gue cariin lu bahasa Arabnya selamatkan ya. Di inilah di apa Anisa 72 ada itu Anisa 72. Ada. Saya cari ya. Di Anisa 72 nih ya. Alhamdulillah. Aduh, kenapa ya ini gue ya kok macet semua? Google gue kacang coklat Ikhwan. Loading semua. Ini gara-gara data gue terlalu menyakitkan kali ya. Coba gue pakai HP. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan dalam kurung ke medan. Salah bukan Anisa 72, sorry bre. Surah Maryam 72. Maryam. Summa nunaji ladzina yaqau wa nadhur tolimin. Oh ini nunaji menyelamatkan nunaji. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam kurung neraka dalam keadaan berlutut. Itu bunyinya. Iya. Nah itu jadi menyelamatkan di situ tuh nunaji. Solawat nunaji jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Summa nunaji jauh bre. Oh mungkin ini maksudnya tadi yang di bawah ada yang ngetik, mungkin yang lu ini kali apa doa setelah mendengar adzan. Oh gitu. Ya kan iya. Itu saya ingat. Doa setelah mendengar, tapi kok mendengar adzan juga nggak ada bawa-bawa Nabi Muhammad dah. Tiap sore kita baca tiap apalah maghrib. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Coba. Doa setelah azan ya. Kita lihat terjemahannya. Coba lu buka di sana doa setelah azan. Pasti lu ingat lagi masa kecil lu. Coba. Nah. Ini kan ada di sini. Berikut adalah beberapa bacaan sholawat Nabi yang pendek.
Ya kan? Coba aja, ada nggak di situ? Oh, selamatkan. Kalau di sini, tapi saya baca artinya aja ya. Iya. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Itu satu. Iya. Ada yang kedua, artinya semoga sholawat dari Allah atas Nabi Muhammad. Yang ketiga ada lagi, semoga sholawat dan salam dari Allah atasnya dalam kurung Rasulullah. Ada lagi ini, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang dengan sholawat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Nah, itulah antara lain lah itu. Nah itu kan nggak ada ini kan, nggak ada selamatkan gitu. Dulu saya bacanya selamatkan bos. Jadi kalau sekarang ya mungkin dulu di kampung lu belum masuk ini apa toko kacamata aja. Rabun kali lu maghrib listrik lampu buat sekampung satu gitu. Jadi lu susah bacanya. Yang namanya lertek kita baca. Kan kita juga kalau ada apa perkembangan bahasa, lalu ya makanya bilang bahasa itu bisa berkembang karena kalau tetap bertahan bisa artinya berbeda dengan keadaan sekarang, ya kan itu bisa aja kan begitu. Itu sebenarnya gini sih, kalau misalnya mau apa yang didoakan gitu, itu Yesus itu dua kali didoakan loh oleh orang-orang yang percaya sama dia. Misalnya di Matius 21 nomor 6 di situ. Nah, terus mana? Di situ dibilang hosana bagi anak Daud. Hosana itu hosana kan? Hosana ya. Hosana kan keselamatan artinya. Bukan didoakan bos. Masa didoakan? Itu terus di Wahyu 10 nomor 8 juga. Di Wahyu 10 nomor 8. Keselamatan bagi Allah katanya gitu. Wahyu 8 nomor 10 ya, lupa gue. Tunggu. Baik, saya siap membantu. Apa yang ingin Anda lakukan? Ingin bertanya sesuatu? Itu di hosana bagi anak Daud, hosana bagi anak Daud gitu kan. Itu kan keselamatan bagi anak Daud. Wah, didoain. Email, esai, atau puisi. Ingin belajar sesuatu? Jadi waduh, ini kenapa anjir internet gua? Tapi untung lancar yang di Tapi gini ya. Terus kalau di Wahyu itu, kalau nggak Wahyu 10 nomor 8, Wahyu 8 nomor 10, keselamatan bagi Allah katanya. Lah, Allahnya belum selamat, didoain. Didoain. Iya, ada di Wahyu tuh. Coba deh dicek keselamatan bagi Allah gitu. 2 kali itu. Pas hidup sama pas udah di langit. Gitu, Jas. Jas, lu nggak mau masuk Islam? Saya punya juru selamat, bos. Oh, enggak ya? Udah jelas. Oh, ada juru selamatnya. Iya, udah jelas. Oh, gitu. Barang siapa tidak percaya pada aku bahwa aku adalah dia akan mati dalam dosanya. Aku adalah jalan dan kebenaran. Tiada seorang pun sampai ke rumah Bapa. Nah, itu benar tuh, akulah jalan dan kebenaran. Kadang-kadang orang Kristen itu akulah jalan kebenaran, jalan dan kebenaran, ada kata dan itu. Iya, maksud saya gitu kan, itu udah jelas. Saya yakin di situ. Iya, maksudnya gini aja gitu. Kalau misalnya memang Jas menyembah jalan, gua saranin di pinggir gitu. Takutnya kegeleng kalau ada yang lewat jalan itu gitu. Gitu, karena jalan itu bukan disembah, jalan itu ditapaki. Wahyu 7:10 ya. Oh, itu tuh udah dikasih tahu tuh, Wahyu 7:10. Gitu. Tuh, dan dengan suara nyaring mereka berseru. Berseru itu berseru itu berdoa. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wah. Gitu. Wahyu 7:10. Thank you yang di bawah. Selamat datang di kebenaran. Nah, itulah Jas ya. Thank you sudah menemani, thank you sudah santun. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu dan semoga lu sekeluarga dipertemukan kembali di surga Firdaus jikalau engkau menerima hidayah dari Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Hehehe. Mau tutup, kita tutup. Oke. Enggak. Maksudnya gua closing YouTube gua dulu. Tadi temen lu itu
bahan gua buat besok. Diri ya. Oke lah. Makasih. Siap ya, sehat-sehat ya. Sehat ya. Jangan lupa tidur yang cukup dan minum air putih yang teratur. Air hangat. Kebalik, minum air putih yang cukup dan tidur yang teratur. Jabur musim apa Kristen? Zabur Aseba. Wah, namanya keren loh. Iya, namanya keren, Jabur Aseba ini. Si Jas ini tanggung. Si Jas itu kayak siapa ya? Kayak Franz. Kalau dijawab jujur dia langsung terima. Oh gitu jawabannya. Oh iya, bagus. Waduh. Si Pranjang sama Anthony itu bukan? Bukan, Franz yang di TikTok. Oh iya. Nah. Kenapa nih? Bener-bener Lester, lalu lu nyiksa anak orang, lu nggak bener lu. Lagian mulai ya. Orang tua tuh lu siksa itu lu. Yang tadi sinik itu ya Bang Andi ya? Orang tua semua itu udah bau tanah semua. Walah. Kalau sinik nggak berkembang diskusinya itu terus narasinya. Makanya bosen saya tadi mending TikTokan, kabur. Iyalah. Alhamdulillah pas internetnya putus pas ini. Pas udah recording. Lu record apa? Iyalah. Buat upload ya. Sayang ini. Buat live Kalau gue diiniin Bang, gue livein lagi. Opening, taro, beres, lanjut bareng Gurunda. Enggak, itu tadi masih pelayanan katanya Bang Handi, jam 11 tuh dia siapa? Rafael tuh masih pelayanan. Tapi belum nentuin, saya juga udah malas kalau udah nipu sekali. Bukan nipu ya, udah gagal sekali. Udah, tinggal reschedule aja. Kata gue suara gue mendem ya, benar ya? Enggak. Oh. Enggak. Reschedule aja lah Kang. Iya, gampang. Tanggal 16 jadi ya. Woi, gue belum dapat ongkos Ikhwan. Ongkosin lah. Ya makanya. Masa gue berangkat dikasih makan Bang Handi? Ayoks Indomisasi. Tapi ada tadi pendeta S2 res hubungin saya itu. Belum, dia besok rencana mau disunat. Jadi, alhamdulillah. Jadi dia itu orang Makassar, sekampung dengan Banjuma. Terus, gitu. Gerejanya itu, gerejanya pas di depan kantor Banjuma yang pernah mengalami insiden BOM itu kan ya. Oh iya. Nah, itu bapaknya yang kepala pastor di situ. Terus dia disekolahkan keluar negeri, nyampe S2 beasiswa dari semua itu. Dalam perjalanannya dia mendengarkan kita ini, tergoda imannya, memeluk Islam di Malaysia, tapi belum ada yang tahu. Jadi saya masih rahasiakan, nantilah. Tadi dia bilang, Bang Andi aku mau disunat, gimana? Sakit nggak? Saya bilang nggak Bang, terusin aja. Heboh loh, heboh nanti ini. Bener, ini lebih heboh ini. Mantap. Pendeta ya, pendeta S2. Iya. Anjir, pastor. Oh, pastor. Katolik punya. Tapi si Demian juga tadi jadi viral, seluruh Komal Oten ngebahas itu loh. Lo tahu nggak gajinya berapa? Beasiswa gratis, diongkosin semua, sebulan itu 40 juta. Gajinya res, belum yang lain-lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, Akhi Zabur, namanya bagus. Gajinya berapa? 40. Anjir. Sebulan, belum yang lain-lain. Tapi nggak boleh kawin ya? Boleh. Boleh kawin? Oh.
Lu tahu nggak kenapa dia memeluk Islam? Kenapa? Dia benci Banyuma, dia benci gua. Pertanyaan Bang Andi itu bikin saya benci banget kalau dikasih pertanyaan terus jawabannya pilihan ganda, nggak ada jalan lain. Antara Maria dan Yesus siapa lebih tua? Itu dia bikin enak gitu. Tapi akhirnya itu yang membuat gue sahabat katanya. Alhamdulillah, mantap sih. Mantas Bang. Nggak lama lah itu, paling dia selesaikan dulu semua surat-suratnya. Takutnya kalau udah ketahuan surat-suratnya ditahan. Nanti kalau sudah diambil surat-suratnya semua, baru. Surat-surat apa itu? Ya semacam ijazah apa segala macam. Oh gitu, masih lama dong berarti? Ya nggak lama lah. Nggak lama. Sabar aja. Ya udah nanti beres syahadat suruh nge-give Bang Andi. Iya dong. Ntar aku telepon Brother Jia lah. Brother Jia ntar aku. Bukan, maksudnya dianya, kan dia yang punya gaji 40 juta. Oh itu gampang itu. Semua nanti duitnya. Lu mau duit begitu dihampur-hampurin lu mau ambil? Emang kenapa? Halal itu kan. Nah halal ya? Ada yang dapat singa tadi, bisik-bisik, keren. Mantap. Nggak apa-apa Bang Andi mau beli mobil kejadian. Langsung diganti akunnya, takut kena banned. Gua ganti akunnya sayang. Lu ketawa Per, kenapa lu? Oh, kenapa lu Per? Gue diketawain si Per diganti akun. Itu Brother Jia itu udah lama, kapan ya, 2 hari yang lalu waktu Wan Juma dikasih, gue iseng. Oh iya katanya, ya udah. Terus dia bilang case TF ke rekening apa? Saya bilang enggak lah, kalau TF ke rekening nggak ada yang tahu. Sekali-kali dong dipamer, ya udah kata dia gitu. Mantap sama. Apa berapa sih itu tuh? 2,5 ya Bang Andi kalau disairin ya? 1,7. Anjir. Gede banget pokoknya. Ada lah ongkos Bang Kores, tenang itu. Aman euy, mantap. Mana tamunya Doni? Ya Doni ini Muslim apa Kristen sih? Muslim tadi bilang deh. Doni. Udah tidur kali dia. Tadi thumbnail gue beda loh sama ini nih. Thumbnail gue beda nih, gue open cam ya, lihat thumbnail gue. Jadi beda-beda, aduh. Tapi terlanjur gue nggak ganti lah. Ini loh, mana dia? Tuh. Thumbnail gue nih gue ganti nih. Apa sih namanya? Heboh di awal tahun. Kenapa Demian memeluk Islam? Terus dibawanya itu loh, maafkan aku selama ini nista Islam. Terlanjur itu. Udah gua nggak ganti lah. Berarti nyambung itu. Hah? Nyambung. Nyambung ini live-nya. Nyambung. Iya. Anjir. Bang Andi 5 jam, 6 jam kalau live dia. Males lah ganti-ganti udah terlanjur. Pokoknya kalau udah live malam udah ya sampai selesai. 1 siang 1 malam res live udah. Sama gue juga enggak deh, kalau gue enggak siang, sore 1 malam. Ini tadi yang nonton 2.000 lebih, pas terakhir ini terbaca 24.000. Cuma gitu ya, kalau udah beres nggak ngangkat ya live-nya ya? Nggak tahu tuh. Udah rata-rata begitu kalau live. Udah selesai. Kalau misalnya udah 2 jam, kalau 2 jam tuh nggak ngangkat ya? Ya paling naik 3.000 4.000. Nambah aja. Tapi kalau 8 jam 7 jam naiknya kenceng. Udah 24.000. Kalau upload tuh nambah terus tuh, kayak ini nih, upload nih. Nambah terus Udah sah.